jauh sebelum kita bergabung di kapal tersebut, jadi ada suatu accident yang mana itu ternyata di kapal tersebut tuh pernah ada kejadian yang bisa dibilang tragis lah bang. Tragis dalam hal ya mohon maaf bang ya, sampai kehilangan nyawa lah di kapal itu. Dihajar itu orang sampai hanya dia tewas. Nah pada saat dia tewas itu jadi, nah saya juga pada saat bergabung di kapal itu juga saya sempat curiga karena cabin si almarhum ternyata itu kamar yang mana itu yang selama saya ada di situ yang saya tahu tuh kamar itu digembok terus bang. ABK negara lain gitu yang bergabung kapal itu ya mungkin ya mohon maaf ya nggak kuat mentalnya atau secara ininya gitu. Ada dia terjun bang ke laut gitu meninggal. Ya katanya sih sampai detik ini nggak ketahuan jasadnya di mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Bang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Denny. Aduh, Abang. Ya. Gimana ya Abang? Kabarnya Abang? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Ya, terima kasih ya Bang. Ya. Nah, tapi sebelum Bang Denny menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Denny. Sama-sama Bang. Udah jauh-jauh dari Bekasi datang ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Ya. Yang semoga aja di balik pengalaman Bang Denny, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Betul. Itu Bang ya. Ya. Nah, pada video kali ini Bang Denny pengen ceritain saat jadi ABK kapal. Ya. Yang dimana Bang Denny sempat kabur Ya. dan dipulangkan lewat kapal Dari KJRI. Oke, dan itu lokasi di dekat Jepang. Di Jepang. Di Jepang. Dan ini bukti bahwasannya paspornya Bang Denny nih ya. Ya. Di sini sampai bawa buktinya bahwasannya dia memang resmi. Ya. Bang Denny resmi tapi entah kenapa bisa melarikan diri dan lain sebagainya. Ada konflik habis itu nanti Bang Denny akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir. Dan sampai akhirnya itu dapat kekerasan juga ya. Betul Bang. Oke, ini harus kita buka nih untuk ABK-ABK kapal di sana yang mendapatkan perlakuan yang tidak enakin, gaji yang tidak sebanding. Yuk kita podcast ini supaya pemerintah melirik untuk kerjaan ABK kapal ini gitu kan ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya ya. Siap. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang Denny seruput dulu silakan kopinya. Makasih Bang. Seruput dulu silakan. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Bang Denny buat ceritain ke teman-teman semua nih. Iya siap Bang. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mulanya sejak saya bekerja di kapal kargo, saya dapat informasi dari kawan Bang. Yang mana itu rekomendasinya bahwasannya ini ada job vacancy yang mana itu kita akan dipekerjakan di negara luar gitu. Nah singkat cerita, setelah saya mencari tahu
perusahaannya di mana, atas nama siapa, dan kita bernom di negara mana. Akhirnya dapatlah suatu informasi yang mana itu kebetulan sekali memang kita dapat info itu emang awal mulanya dari teman ya. Nah teman itu nggak cerita detail bahwasannya dia juga dapat info itu dari ya salah satu kayak Facebook gitulah gitu Facebook. informasinya gitu. Oke. Nah setelah saya coba nge-apply, saya juga mulai agak bingung juga kenapa kok pada saat udah saya nge-apply CV itu hari itu juga langsung direspon bang. Gitu kan biasanya kan kita waiting list tuh. Betul, nunggu. Waiting list yang notabene nanti kita bisa bilang konfirmasi dulu pernah pengalaman di mana, masalah yang berapa lama gitu kan biasanya seperti itu yang udah kita alamin. Nah singkat cerita pada saat saya udah nge-apply by email, saya langsung di request bang, di recall gitu. Sampai kita ada waktu kita bertemu, saya datang ke salah satu tempat yang mana itu bisa dibilang sebenarnya sih itu kayak agensi bang ya. Jadi agensi yang mana itu dia perwakilan yang mengatasnamakan ada perusahaan induk di luar sana dalam hal ini ya negara Taiwan ya. Jadi dia kapasitasnya ingin merekrut beberapa kru dari Indonesia yang akan dipekerjakan di kapal tersebut. Nah sampai akhirnya saya masuklah ke sesi wawancara pada saat itu. Wawancara, alhamdulillah saya lolos. Terus ke sesi kita psikotes saya lolos, sampai akhirnya kita ke masalah skill. Nah, singkat cerita pada saat kita semua udah masuk proses itu semua udah kita lakoni. Jadi ada beberapa item sertifikasi yang mana itu pihak perusahaan tersebut minta dengan dasar alasan katanya dari IMO atau International Maritime Organisasi semua calon kru yang akan bergabung di kapal tersebut harus melengkapi beberapa sertifikasi. Nah, salah satunya ya mungkin MFA sama STRB pada saat itu. Nah, kebetulan sekali kan memang saya kan basicnya itu kan dari nautika ya Bang ya. Yang notabene memang saya itu berawal saya ngambil sertifikasi itu dari BST, MFA, TF, sama AMTD. Hampir banyak dong itu ya? Iya, betul. Jadi kenapa saya ngambil nautik pada saat itu saya berpikir oh mungkin kalau untuk di bagian deck atau klasi nggak begitu berat kayak kita di inilah gitu kan gitu. Nah ternyata di luar pada ekspektasi karena jauh sebelum saya bergabung di kapal luar ini pun juga saya pernah ngalamin kan di kapal lokal ya. Artinya ya mungkin samalah bidangnya gitu. Ternyata setelah saya ikuti prosesnya sampai akhirnya kita di request itu sejak dari saya proses dari wawancara, psikotes sampai kita istilah kata tes keterampilan itu dalam satu hari yang sama finish terus kita waiting list bang. Waiting list itu kurang lebih sekitar 1 minggu atau 2 minggu kurang lah, 2 minggu kurang. Usai dari 2 minggu tersebut atau 2 minggu kurang tersebut kita dipanggil. Saya kira dengan kita udah dipanggil tersebut, kita udah siap mau take off ke satu negara yang kita tuju itu, gitu. Ternyata nggak begitu ceritanya, Bang. Kita malah dialihkan ke suatu wadah yang notabene itu mungkin bisa dibilang kayak semacam penampungan. Gitu. Nah, kebetulan sekali jarak tempuhnya juga alhamdulillah dekat dari rumah ya, kurang lebih sekitar 10 atau 15 kiloan lah gitu. Setelah saya ke sana, saya hati kecil bertanya-tanya, kalau memang saya betul adanya bahwasannya itu saya sudah dianggap bisa join di perusahaan ini, secara legalitasnya seperti apa gitu. Karena saya dari awal itu cuma hanya sebatas diberikan suatu pandangan, kamu nanti ikut tes ini, tapi usai itu kita nggak ada komunikasi yang lebih spesifik dan detail lagi Bang gitu. Saya setelah melakukan itu semua, saya datanglah ke tempat yang notabene itu udah direkomendasikan. Nah itu bentuknya tuh kayak semacam apa ya, kalau dibilang mes sih nggak mes juga, jadi kayak satu unit rumah utuh, di situ tuh calon kru semua Bang. Oh, yang belum berangkat. Yang belum berangkat gitu. Ternyata itu dari beberapa rekan yang kita kenal di situ secara bersamaan. Jadi ada beberapa orang dari daerah yang bisa dibilang itu entah itu 2 atau 3 bulan belum diberangkatkan. Gitu. Artinya saya juga berpikir, loh, yang lama aja belum berangkat, nah apalagi saya yang gitu baru. Yang baru gitu kan. Akhirnya kita bicara lah dengan kondisi, kenapa bisa seperti ini? Katanya sih waiting list Bang. Dari sana belum ada info untuk kita langsung take off ke negara yang bersangkutan. Oh gitu. Nah singkat cerita, saya cobalah bicara sama pihak agensi yang mana itu minta kejelasannya. Saya bilang,
Pak ini gimana Pak? Saya kan putus sekali kan memang punya experience, saya pernah kerja di kapal. Saya juga sertifikasi ada. Tapi kalau memang dikondisikan saya harus diminta untuk beberapa sertifikat untuk penunjang, otomatis kan saya harus ngambil lagi sertifikasi ini gitu. Terus durasi antara nanti saya ikut proses sertifikasi ini sampai saya di request atau di recall dari pihak perusahaan ini kayak gimana Pak gitu. Ya udah kamu ikutin aja pendidikannya. Pada saat itu pihak agensi seperti itu bicaranya. Ya tanpa berpikir panjang ya udah alhamdulillah saya pulang aja gitu kan, pulang. Saya coba-coba cari info Bang. Alhamdulillah saya dapatlah informasi gitu bahwasannya ada yang namanya kejar paket yang namanya extension gitu kan. Saya menuju ke tempat tersebut yang mana itu salah satu akademi swasta yang pelayarannya ada di Jakarta lah Bang, gitu. Nah di sana saya coba-coba tanya, saya mengambil sertifikasi ini, nah singkat cerita alhamdulillah saya dipertemukan sama orang yang berkompeten. Akhirnya saya dapatlah omongan bahwasannya kalau kamu ngambil sertifikasi ini bisa diraih atau digapai dengan proses beberapa bulan katanya. Terus saya bilang loh, saya kondisinya ini mau diminta secepatnya. Bagaimana nih kelanjutannya kalau sekali memang ada nggak maksudnya yang bisa nge-backup saya untuk biar sertifikatnya cepat keluar, saya bisa langsung berangkat. Dia bilang, oh nggak bisa mas, gini. Nah dari pihak sana seperti itu. Akhirnya saya ikutilah prosesnya. Pada saat itu saya ngambil beberapa sertifikat itu kayak semacam kayak SCRB, MFA, itu kurang lebih memakan waktu untuk pendidikan tersebut tuh antara 1 minggu sampai 1 bulan durasinya itu. Saya juga ketar-ketir ya Bang, artinya gue ini ikut pendidikan lagi, sedangkan di satu sisi ini data gue udah masuk, tapi dengan kondisi dia minta sertifikasi, terus takutnya nanti saya udah bisa kata udah berjuang di sini, takutnya di sini nggak dipanggil gitu kan. Ya udahlah. Saya jalankan, alhamdulillah sertifikasi udah dapat. Saya share lah ke perusahaan tersebut. Dengan udah saya kasih beberapa sertifikasi tersebut, dari pihak agensi mengatakan, ini nanti tunggu lagi ya, karena kita belum dapat lampu hijau dari sana, gitu. Saya berpikir, ini ada penundaan apa lagi, gitu kan? Mereka meminta kita untuk ambil sertifikasi ini, ya kita jalankan gitu. Nah ternyata dari sana tuh mengatakan seperti itu, terus dengan pemikiran saya pada saat itu, oh mungkin belum saatnya kali, mungkin waiting list lagi kali antara sebulan atau 2 bulan mungkin ya gitu. Tapi hal itu dilakukan sama pihak mereka itu, kita itu bisa dibilang lu di sini tapi dengan kondisi jangan pulang ya, tapi tinggal di sini gitu, karena akan di coaching lah istilahnya gitu, diberi suatu pengarahan. Ya saya bilang, oh, betul sekali saya punya rumah atau tempat tinggal dekat dari sini gitu kan. Enggak, emang nggak boleh pulang. Kamu harus fokus di sini karena kita akan memberikan suatu pandangan apa aja tensi kinerja yang akan kamu lakukan di kapal tersebut gitu kan. Ya udahlah saya ikutin. Setelah saya ikuti metode-metode yang mereka inginkan, saya bertanya sama kawan-kawan atau teman-teman sejawat yang mana itu jauh sebelum saya hadir di tempat itu ya, artinya gitu. Nah mereka mengatakan nama saya seperti ini, Bang, saya aja yang belum punya pengalaman aja seperti ini Bang gitu. Apalagi abang yang istilah kata yang berpengalaman ya mungkin dengan klasifikasi, abang kan tahu seluk-beluk pekerjaan di kapal seperti apa, teknis kerjanya, terus apanya gitu kan. Kok abang tertarik katanya? Saya di situ curiga Bang. Maksudnya apa? Saya bilang gitu. Ya karena saya juga jujur aja Bang, saya ini udah memakan biaya banyak. Jadi orang-orang yang ada di sana itu betul sekali memang putra daerah Bang. Artinya dari beberapa daerah yang ada di Indonesia ini gitu. Misalkan dari Jawa Timur, dari Sulawesi, dari Palopo gitu kan. Akhirnya saya bilang, kamu ada di Jakarta udah berapa lama? Saya bilang gitu kan. Saya udah 4 bulan Bang. Gitu. Berarti kan kalau kita hitung durasi dari 4 bulan dia di Jakarta sama dia di penampungan 2 bulan, berarti kan 6 bulan sendiri kan. Nah saya bilang, loh lu aja 6 bulan gitu kan, gimana gua gitu kan gitu. Tahu dia Bang katanya, saya mah ikutin alur ininya aja lah, apa keinginan perusahaan katanya. Nah, udah tanpa berpikir panjang ya udahlah, karena saya punya prinsip gua udah nyemplung sekalian gitu kan gitu. Udah. Nah alhamdulillah durasi dari saya sejak saya usai sertifikasi saya udah terima, terus saya masuk lagi ke penampungan sampai akhirnya
kita sign on bang, tanda tangan kontrak. Di situ dikatakan bahwasannya kamu nanti ada uang saku yang notabene itu nanti akan diserahkan ke pihak keluarga. Saya tanya dong nominalnya berapa. Pada saat itu dari pihak sana mengatakan ini simulasinya 10 juta bang, katanya gitu mas, katanya 10 juta. Tapi yang 3 juta ini buat pengurusan kamu berangkat gitu. Yang 7 jutanya deposit katanya. Oh deposit ini dialokasikan ke mana? Saya bilang gitu. Kalau abang sudah berumah tangga, saya akan alokasikan ke istri abang. Kalau memang belum, katanya saya kasih ke orang tua. Nah, oh gitu, oke deh gitu. Saya kasih lah beberapa nomor rekening yang notabene yang mereka inginkan gitu Pak. Tanpa pikir panjang, karena saya berpikir bahwasan ada lumayan nih. Saya ninggalin rumah, setidaknya orang rumah udah ada sedikit saku lah gitu. Ya udah, alhamdulillah. Saya kira itu dengan adanya komitmen seperti itu terrealisasi bang. Ternyata enggak bang, gitu. Jadi saya tuh selama saya di penampungan sampai saya terbang dari Suta atau dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke negara yang bersangkutan dalam hal ini, kita ini dulu bang, transit dulu ke Hong Kong. Saya komunikasi sama keluarga. Ya artinya saya ingin make sure bahwasannya ini benar nggak apa yang dikatakan pihak agensi, bahwasannya ada uang deposit yang mana itu akan diserahkan ke pihak keluarga gitu. Ternyata di pihak keluarga mengatakan belum katanya. Terus saya coba tanya lagi sama orang yang bisa dibilang yang apa ya, kayak semacam guidance kita di sana gitu. Oh nanti mungkin dari pihak sananya nanti akan mengkonfirmasi ke keluarga bang katanya gitu. Oh yaudah. Nah itu yang saya jadi bahan pertanyaan gini bang. Pada saat kita di Hong Kong itu, kita itu bisa dibilang apa ya, jadi kayak ditampung lagi bang, ditampung lagi dengan kondisi kita tuh negara tujuan kita tuh sebenarnya nggak Hong Kong gitu, nggak langsung kita take off dari Soekarno-Hatta ke Hong Kong terus kita langsung gabung di kapal tersebut. Ternyata kita ditampung lagi itu memakan waktu itu kurang lebih sekitar 2-3 minggu bang, kurang lebihnya. Ya mohon maaf ya, dengan kategori itu pola makan kita nggak layak lah untuk kita konsumsi lah gitu. Jadi kita tuh hanya bisa menikmati yang namanya itu kayak semacam apa ya, kayak kalau kayak biskuit, bapau itu aja bang gitu, sama mie instan aja gitu selama di penampungan. Karena saya berpikir kok ini kita benar-benar kayak seolah-olah kayak nggak dihargai gitu. Ya udah akhirnya adalah tekong dari pihak sana datang, dari pihak Taiwan ya, ngobrol sama agensi dari Hong Kong. Terus saya pada saat itu sempat bertanya sama dari guidance tersebut yang mana itu, saya bilang beliau ini siapa, saya bilang gitu. Oh ini tekong dari sana, dari Taiwannya gitu, pengen tahu bahwa sana dari Indonesia berapa. Nah jujur bang, saya tidak tahu di kapal tersebut ada negara lain selain Indonesia gitu untuk krunya ya. Yang saya tahu cuman kita dari Indonesia ke sini, orang Indo semua nih di kapal tersebut gitu. Oh gitu. Akhirnya setelah kita beberapa minggu itu di Hong Kong, terus kata si tekong tersebut, nanti kalian akan dijemput sama kapal yang notabene nanti akan masuk ke negara tujuan untuk berlayar di kapal tersebut gitu. Ya udahlah, kita ikutin apa maunya mereka gitu. Setelah dijemput itu, pemikiran saya dijemput ini dengan kondisi yang alat transportasi yang apa ya, bisa dibilang layak lah bang ya. Ternyata itu kayak perahu ini bang, kayak perahu kotek yang kayak gimana sih istilahnya, kayak jukung gitu. Iya betul modelnya. Gitu kayak, makanya saya bilang ini kapal apa perahu penyeberangan gitu kan. Nah akhirnya kita naiklah di situ, naik di kapal tersebut menuju ke Taiwan dari Hong Kong. Setelah di kapal tersebut yang mana itu kita terombang-ambing di lautan, ada beberapa calon kru yang baru yang mungkin bisa dibilang kaget ya bang dengan suasana laut, sampai ada suatu eksiden yang mana itu, yang mohon maaf ya, mungkin nggak terbiasa, dia kayak mual gitu kan, dia sampai muntah, mabok laut lah istilahnya gitu kan. Terus karena saya pernah punya bekal ilmu yang mana, lu nanti kalau sekalian memang ngalamin yang namanya ini mabok laut nih kayak begini treatmentnya gitu.
saya punya niatan kayak gitu Bang. Akhirnya saya bantulah yang namanya kayak sama inilah satu bangsa satu inilah gitu kan, satu bendera gitu. Saya betul sekali bawa gelas lokian Bang kecil gitu kan. Saya ambil tuh air laut, saya bilang minum nggak apa-apa gitu Bang. Ya awal mulai sih memang dia mengatakan ini buat apa Bang katanya. Ya kalau dibilang mitos ya mitos sih Bang kalau perkara itu ya. Jadi kita hanya sebatas apa ya? Bisa dibilang suges aja ya gitu. Sugestif ya, Sugestif aja ya. ya biar nggak muntah gitu. Karena saya juga dapat bekal seperti itu kejadiannya juga dari beberapa senior pada saat waktu di Taruna Bang gitu. Seperti itu. Akhirnya diminum gitu. Nah, akhirnya dia muntah Bang. Muntah sampai ya mohon maaf lah sampai benar-benar sampai mungkin udah sampai ke dasarnya lah gitu ya. Nah, setelah itu alhamdulillah dia udah ngerasin nggak mual lagi. Nah, kita jarak tempuh dari Hong Kong ke Taiwan pada saat itu kita berlayar itu dengan kapal motor biasa ya, kayak kapal motor kayak penyeberangan lah gitu, kayak motor penyeberangan antar pulau lah gitu. Itu kurang lebih sekitar 2 hari Bang, 2 hari. 2 hari di kapal tersebut kita tuh makan juga nggak layak, terus kita hanya dikasih air mineral sama mie instan, plus sama biskuit yang saya katakan yang pernah saya alami pada saat saya di penampungan di Hong Kong itu gitu. Masuklah ke poin utamanya Bang. Setelah nyampe di Taiwan, kita disortir Bang ke kapal longline ini gitu. Disortir ke kapal longline ini. Di situ saya melihat kurang lebih ada 150 atau 140 orang lah kurang lebihnya krunya kita gitu. Maksudnya itu campur Bang, ada dari Filipina juga, dari Indonesia juga ada gitu. Nah, setelah saya masuk ke kapal tersebut, saya bilang apakah ini kita langsung berlayar apa gimana gitu. Oh ya nanti kita akan sign on dulu, nanti kamu tantangan kontrak baru kita berlayar. Akhirnya kita semua kru-kru yang bisa kata baru naik dari kapal tersebut ke kapal yang longline yang akan kita tuju ini, kita ngikutlah manut dengan apa yang dikatakan tekong di atas itu kan. Jadi sebenarnya tekong itu ada 2 Bang. Tekong yang menghandle untuk mensortir kru yang dari Hong Kong ke Taiwan, sama tekong yang benar-benar berkapasitas berkompeten yang di kapal itu sendiri Bang, yang di longline gitu. Nah saya bilang loh, bukannya pada saat yang kita di Hong Kong itu tekongnya, saya bilang gitu. Oh bukan, itu bisa dibilang itu mandor lah istilahnya gitu, mandornya tekong gitu, mandornya. Terus saya bilang, oh gitu, ya udah coba kita coba tanya-tanya dulu deh. Berapa lama sih jarak tempuh kalau memang kita berlayar di kapal ini gitu, terus kita sistem nyandari seperti apa, dockingnya kayak gimana gitu kan. Saya berani tampil seperti itu karena ya jujur ya Bang, karena saya berangkat itu di kapal yang saya naiki itu, beberapa orang yang ada di kapal itu tuh orang baru semua Bang. Bisa dibilang ya awam lah untuk dunia kapal gitu. Ya saya merasa kayak ya dipercayakan untuk mewakilkan mereka lah gitu kan. Makanya saya banyak bertanya. Akhirnya dapat penjelasan, kita akan berlayar, kita ada 3 negara tujuan. Jepang, Argentina, sama Rusia. Kapal kita itu basically-nya itu, background itu kapal untuk kapal longline, yang notabene itu secara operasional kita menangkap ikan tuna sama cumi. Ya. Nanti kamu dapat basic salary sekian nih, gitu. Nah, saya bilang sekian itu berapa? Ya mohon maaf katanya, nanti kamu dapat kurang lebih sekitar untuk basic salary-nya 6 juta. Nah, 6 juta. Itu di luar jam ini kayak jam jaga, terus kayak semacam tips gitu ya Bang ya. Oh gitu kata. Terus bagaimana dengan yang kru-kru yang baru? Saya bilang gitu kepada tekong tersebut. Kalau untuk kru yang baru ya berhubung karena belum ada pengalaman ya paling saya akan taruh di bagian kelasi atau deckhand katanya gitu. Nanti kalau saya kan memang bidang saya di nautik Bang ya. Saya itu able boy. Jadi arti kata jurumudi Bang. Saya jurumudi 2. Gitu. Nah, singkat cerita, berhubung karena saya merasa kayak dipercayakan sama rekan-rekan yang notabene belum ada pengalaman, jadi saya merasa kayak gue ini punya beban moral loh pada mereka ini gitu kan. Artinya mereka ini ninggalin rumah itu dengan kondisi ingin mencari nafkah yang notabene menunjang dia punya penghasilan gitu. Ternyata setelah saya menyikapi itu semua, saya ada keraguan yang mana apakah ini hanya sebagai intrik atau ya bisa dibilang hanya tipu muslihat belaka, karena udah palang tanggung kita
berlayar di tengah lautan lepas, kita mau lari kemana kan susah bang. Logikanya gitu kan. Betul. Gitu. Akhirnya saya bilang sama mereka, ya udah kalian ikutin aja dulu. Insya Allah nanti nggak ada apa-apa. Andai kata kita ada apa-apa pun, ya mohon maaf kita harus kompak. Saya bilang gitu bang. Karena saya udah, jadi kita kayak semacam punya feeling udah nggak enak bang pada saat itu bang. Nah betul sekali. Pada saat di kapal itu, hari demi hari udah kita jalankan, kita masuk ke sesi operasional bang. Di operasional ini kita itu kerja sehari itu kurang lebih sekitar 13 jam bang. Kalau kita bicara logis bang, kita sebagai buruh kasar pun layaknya itu kerja paling lama itu 8 jam ya, selebih itu kita lembur ya. Tapi di kapal ini beda bang. Jadi kita tuh kayak seolah-olah kayak lo cari ikan sebanyak-banyaknya, cari cuma sebanyak-banyaknya, nanti itu sebagai uang penunjang lu untuk seneng-seneng gitu. Jadi seolah kayak kita didoktrin kalau lu pengen uang lebih atau banyak ya lu harus rajin gitu. Tapi saya berpikir kalau memang bicara masalah ketentuan atau regulasi gaji, kalau memang dikatakan gaji sekian ya sekian, harusnya seperti betul. Itu kan gitu. Tapi itu di sign on itu sama yang kita pernah bertanya sama orang yang udah senior dari saya gitu. Jadi jauh sebelum saya gabung di kapal itu ada yang udah lebih senior dari saya juga bang. Maksudnya yang udah stay di kapal itu sebelumnya gitu, udah kurang lebih 5 tahun lah gitu senior saya di situ. Saya bertanya sama dia, bagaimana perihal masalah penggajian? Oh nanti kayak gini. Maksudnya kayak gitu seperti apa? Ya memang sih ada deposit seperti ini. Oh kalau bicara deposit, saya udah konfirmasi ke keluarga. Tidak ada puasan itu transfer uang ke sana gitu. Oh bisa jadi mungkin nanti dirapel setelah kamu turun katanya gitu. Oh ya udahlah kata. Terus bagaimana dengan penggajian? Nah penggajian katanya sekian itu maksudnya pada saat itu di senior itu mengatakan ya mungkin kalau kamu sekarang itu mungkin sekitar 4 juta atau 6 jutaan lah gitu. Tapi kalau komposisinya kamu nanti bisa rajin dapat ikan sekian ton atau cumi sekian ton, nanti kamu ada tuh benefitnya. Saya bilang, oh berarti kalau untuk basic salary udah bagus sekian nih. Kalau gua rajin atau dengan kata lain gua dapat sekian ton ikan dengan komposisi kita kan tim bang ya, kerja itu tim. Ya alhamdulillah nih gitu kan bisa menunjang kita punya ini gitu kan, punya penghasilan. Kita jalankan tuh hari demi hari, bulan demi bulan. Nah sampai akhirnya bang, pada saat kita operasional di perjalanan kita dalam berlayar bang, itu kita ada beberapa tragedi bang. Yang mana itu tragedinya bisa dibilang kita di kapal tersebut, yang tadi saya katakan di awal, kru itu nggak cuma dari orang Indonesia aja. Ada orang Filipinanya, terus ada orang Taiwannya juga, plus sama orang Tiongkoknya juga. Nah, kayak contohnya misalkan kayak Tekongnya aja itu dari Taiwan bang. Terus kalau KKM itu dari Tiongkok. Nah kalau untuk kayak semacam saya kayak Able Boy atau EB1 yang mana itu sebagai jurumudi itu dari Indonesia itu 2 orang bang. Saya sama kawan saya. Nah kalau yang selebihnya itu kayak semacam kayak oiler, terus engineer itu orang-orang luar semua bang. Jadi bisa dibilang tenaga orang Indonesia itu bisa dibilang buru-buru kasarnya bang di kapal tersebut gitu. Nah masuk ke masalah yang tragedi yang saya katakan. Saya punya sahabat bang. Kebetulan sekali memang sahabat saya ini sedang lagi kurang fit nih bang nih. Lagi kurang sehat. Ya selayaknya orang lagi kurang fit gimana sih bang? Untuk gairah atau selera untuk ngapa-ngapain kan nggak ada ya bang ya. Betul. Jadi pengen itu stay istirahat gitu. Nah singkat cerita saya punya tekong itu bisa dibilang kasar bang dalam menyikapi persoalan itu bang. Jadi tuh dia tuh kayak apa ya, jadi kayak dia nggak mau ngelihat ABK itu seolah-olah kayak bermas-malasan. Padahal bahwasannya teman saya sakit gitu kan. Akhirnya masuklah si Tekong itu ke cabin kita. Nah cabin kita itu modelnya kalau di kapal di long line kita itu kan memang untuk kapasitas berat kapal itu kan 380 ton bang. Dengan kapasitas 380 ton, terus kita itu punya kayak semacam wadah freezer untuk penampungan kayak ikan tuna gitu, itu suhunya tuh minus 18 atau 20 derajat bang. Gitu. Nah sekarang logikanya gini bang, kalau memang kawan saya ini kurang fit, terus dipekerjakan, yang notabene kita masuk ke
apa kayak semacam freezer itu kan udah ibarat kata gimana sih bang udah lagi Betul. ya kan menggigili kan lebih Iya, dari iya. ini gitu kan walaupun kita udah pakai safety jacket gitu akhirnya teman saya tuh dapatlah perlakuan yang tidak baik secara fisik bang awal mulai kita tuh nggak mau ikut campur ya karena pada saat itu kita berpikir masing-masing gini bang kita ini kalau bertindak seperti ini khawatirnya nanti takutnya mohon maaf kita jadi korban gitu yang udah seperti itu bang jadi korban atau bisa dibilang juga kita terabaikan gitu malah si mandor mengatakan kalau bahasa kasar ya bang ya kalau lu berkelahi di kapal gue nggak peduli lu mau orang mana gue pulangin lu pulang dengan biaya sendiri nah jadi kita udah ada doktrin kayak gitu bang jadi kita kayak semacam kayak udah diselimutin suatu hal yang menakutkan gitu kalau gue masih akan melakukan hal ini nanti konsekuensi kayak begini nanti tapi di sisi lain kalau memang kita diem aja kita korban gitu kan hari demi hari bulan demi bulan kita menjalankan itu semua dengan kondisi itu kita kayak menaruh rasa dendam bang gitu dalam hati dendam gini bang ya itu kalau sekali kita tidak ada perlawanan ya mungkin malah kita yang jadi korban gitu kita melawan jadi korban nggak melawan kerja saya bilang sama rekan-rekan sekarang bedanya apa kita nggak melawan aja kita korban gitu lebih baik kita ngelawan sekalian saya bilang begitu bang sama kawan-kawan wah nggak berani bang takutnya seperti yang udah katanya seperti itu bang katanya nanti dipulangin begini begono gitu saya bilang ya palang tanggung udah karena udah nggak layak saya bilang itu saya bicara itu dengan kondisi masa layar saya tuh di kapal tersebut udah menjelang 3 bulan bang dari bulan pertama sampai 3 bulan itu baru saya bicara seperti itu ya dari beberapa teman yang notabene mungkin merasakan penderitaannya sama seperti saya gitu akhirnya teman saya sepakat nih sama saya bang coba tolong kerahkan kepada teman-teman yang lain yang notabene itu ya mohon maaf ya saya juga nggak suka bang kalau ngelihat kok seolah kayak pilih kasih gitu kalau untuk kru yang orang Filipina kayak mohon maaf bang kayak di anak emas kan gitu mungkin dari segi bahasa mungkin mereka lebih unggul ya menguasai bahasa Inggris mungkin bisa jadi gitu terus yang kedua ya mohon maaf kalau secara habitnya sih kalau saya bisa bilang kalau untuk pelatih Indonesia ya secara loyalitas kinerja saya akuin kita emang bener-bener fight gitu kalau untuk tenaga ya cuma kekurangannya gitu hanya satu kita minus dari segi bahasa karena pada hakikatnya kalau orang-orang di Taiwan itu dia nggak mau pakai bahasa Inggris bang mereka pakai bahasa sana gitu nah orang Filipina pinter gitu dia pakai bahasa Inggris dengan kondisi emang basically-nya dia memang bisa bahasa Inggris nah pada saat udah kejadian seperti itu teman saya sakit terus saya cobalah bicara sama saya punya mandor tolong dong bantu ini rekan saya kan sakit tolong diistirahatkan saya bilang seperti itu ya mohon maaf bang saya bicara padahal baik dan halus bang penyampaian itu bang saya langsung dipukul bang sampai saya korban saya juga istilah kata patah hidung saya bang gitu kan nah di kala saat tragedi itu saya hanya 2 di pikiran saya bang kalau saya ngelawan ya mohon maaf kalau secara fisikly ya kita yang namanya kita bertarung gitu ya kan antara kalau nggak bukannya saya yang celaka dia celaka lah gitu istilahnya daripada saya diem aja gitu saya berpikir seperti pada saat itu saya spontanitas bang saya lawan lah itu orang tanpa saya sadari ternyata itu si mandor ini di backup sama orang-orang Tiongkok itu bang gitu sampai akhirnya saya ya mohon maaf ya bisa dibilang saya sampai sakit lah gitu karena penganiayaan tersebut gitu. Ya mungkin dari beberapa teman yang senasib sepenanggungan seperti yang saya alamin itu berpikir panjang. Ini kita punya orang yang kita pertuakan aja diperlakukan kayak gini gimana kita gitu kan. Nah pada saat itu saya juga bilang sama mereka. Kan saya udah bilang dari awal. Kalau kita diem aja kita seperti ini. Kita ngelawan juga kayak begini. Ya kalau saya punya prinsip lebih baik kita ngelawan gitu. Saya bilang gitu. Yaudah bang nanti gini aja bang. Nanti kalau sekali memang ini kita lawan aja bang katanya. Masuklah ke sesi masalah yang kita udah istilah kata berontak lah bang gitu. Nah itu kejadiannya bang pada saat jadi kalau di kapal longline yang saya jalankan apa yang saya alami tersebut jadi kita untuk masalah kebutuhan bang ya kayak semacam kayak kita mie instan atau logistik lah istilahnya gitu kayak rokok atau apapun gitu itu kita ngantri bang
itu jatah 1 bulan itu kalau untuk per 1 kru atau ABK itu kalau untuk rokok itu kurang lebih sekitar 1 slop bang. Itu istilah kata buat sebulan ya, bukan sebulan. Terus ya roti-roti, biskuit segala macam. Nah itu kita ngantri itu dapat. Nah pada saat kita dalam antrian itu ada beberapa dari kru lain yang mana itu dari kru Filipin ya seolah-olah kayak dia bypass bang. Kita aja ikut antrian nih untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Langsung dikasih. Nah terjadi satu keributan bang. Gitu. Keributan sampai akhirnya kita baku pukul bang di sana. Jadi kayak semacam dari kubu Indo sama kubu inilah gitu. Ya, alhamdulillah di situ saya baru punya keyakinan, oh seperti ini kita punya kekompakan untuk pelaut ya, alhamdulillah gitu kan. Nah sampai akhirnya kita dimediasikan bang, dimediasikan juga dengan kata-kata juga ancaman-ancaman terus bang. Bukannya mediasi yang notabene kita menengahkan atau mengenakan kita dalam pendengaran, justru yang ada di tingkat itu ancaman. Nanti kamu nanti begini, nanti kamu saya pulangkan, nanti kamu pulang tanpa ada transportasi sama sekali atau apalah itu istilahnya gitu. Ya kita berpikirnya kita kayak begini salah, begono salah gitu, kasar begitu bang. Nah hal itu terjadi setelah itu kejadian itu terjadi bang, maksudnya pada saat kita istirahat, kita dalam makan juga kayak merasa kayak dibedakan gitu. Dibedakan. Jadi orang Indo tuh hanya sebatas ya kayak semacam kayak bubur bening gitu lah bang. Kalau mereka sih bilangnya sup ya, kalau kita bilangnya mah air bubur bening gitu lah gitu kan. Akhirnya saya bilang sama teman-teman, kok orang itu makannya seperti ini, kita kok kayak gini ya gitu. Coba deh bang tanya sama pihak kitchen. Pihak kitchen juga mengatakan seperti itu bang, karena logistik yang ditampung di kapal tersebut itu memang dialokasikan untuk mohon maaf ya kayak orang-orang Tiongkok sama orang Filipina itu gitu. Jadi orang Indo nanti pas pada saat kita docking pada saat itu dijanjikan pada saat itu di Jepang itu nanti ada docking lagi, nah kita baru dikasih lah makanan-makanan untuk produknya Indo gitu. Ya udah kita ikutin. Nah pada saat itu terjadi, akhirnya kita ini kayak semacam dibilang mengalah tapi kita nggak terima gitu bang, dibilang terima juga kayak seperti apa gitu. Nah, maksudnya ya udahlah mungkin yang udah nasibnya seperti inilah gitu. Jadi jauh sebelum kapal kita itu bersandar di pelabuhan di Jepang bang, saya punya senior itu Dan Salim memang berasal dari salah satu provinsi di Indonesia yang mana itu bisa dibilang ya salah satu kota di Palopo lah bang. Memang bisa dikatakan beliau itu akrab sama saya. Kita bicara, kita sharing gitu kan. Sampai akhirnya saya dapat cerita jauh sebelum kita bergabung di kapal tersebut, jadi ada suatu accident yang mana itu ternyata di kapal tersebut tuh pernah ada kejadian yang bisa dibilang tragis lah bang. Tragis dalam hal ya mohon maaf bang ya, sampai kehilangan nyawa lah di kapal itu gitu. Akhirnya saya diberikan suatu kabar seperti itu, akhirnya kita mencari tahu seperti apa kejadiannya. Jadi kejadiannya itu bang, kru ini kebetulan sekali memang bisa dibilang orang yang ya bisa dibilang apa ya, bisa dibilang orang yang berani lah, oper berani yang mana itu ya mungkin kalau bahasa kasarnya gue nggak peduli deh gue mau mati sini atau gimana, yang penting gue bisa selamat misalkan seperti itu bang contohnya. Nah ternyata itu ya mungkin Tuhan berkata lain ya sampai akhirnya orang tersebut yang meninggal di situ bang. Jadi kejadian ini pada saat itu masalah perkelahian juga bang. Kekerasan iya. Jadi yang dialami sama almarhum pada saat itu berdasarkan cerita dari kawan saya yang senior itu bang ya. Jadi di kamar kita itu di cabin kita itu modelnya lorong bang. Jadi lorong model lorong yang mana itu kita ada beberapa bilik yang mana itu tempat kita tidur bang. Bisa dibilang cabinnya kita tidur lah gitu. Jadi kalau untuk orang Indonesia itu betul sekali kita memang menghadap ke utara kamar cabinnya kita gitu. Itu satu lorong itu ada 3 atau 4 kamar lah pada saat itu. Nah satu cabin itu dihuni sama 4 orang bang, dengan komposisi tempat tidur yang model bertingkat gitu bang. Nah jadi berawal dari situ. Jadi di kapal itu ada kejadian seperti itu. Nah makanya saya bilang sejak kejadian itu seperti apa? Ya jadi kesannya kayak apa ya? Jadi kayak
mungkin secara tradisi itu memang mereka itu apa atau kapal-kapal yang mana itu kayak semacam kayak kapal ikan, kapal nelayan, mungkin dia tuh kayak mendoktrin kita itu kekerasan, Bang. Jadi dia benar-benar kayak mendidik kita tuh keras gitu. Tapi kerasnya ini tuh lebih menjurus itu kita kayak seolah-olah kayak teraniaya di jatuhnya gitu. Bukan pembentukan mental gimana kita harus berani atau kita harus kuat, tapi lebih kecenderungannya kita dicelakakan gitu kekerasan ini gitu. Nah, kembali lagi ke masalah korban itu, Bang. Jadi betul sekali senior saya cerita seperti itu, sampai akhirnya kita bertanya, kalau memang kejadian seperti itu, terus bagaimana kelanjutannya kepada pihak pemerintahan kita gitu kan, tindak lanjutnya. Wah, kalau benar kali sih pemerintah kita sih memang udah menindaklanjuti bahwasannya ke Deperla segala macam lah gitu kan, untuk mencari tahu apa sih kejadian utamanya gitu. Nah, kalau yang dari yang beliau katakan itu sih memang kejadian itu memang berawal dari ada beberapa orang yang notabene tinggal tidur di satu cabin ini, dia itu bisa dibilang gini, Bang. Jadi berawal tuh sepele, Bang. Jadi kayak pencurian, Bang. Jadi ada kru dari negara mana gitu. Saya juga lupa pada saat itu. Dibilang katanya dia ini orang mencuri, dia punya logistik yang mana itu orang kita. Nah, terus ketahuan, spontanitas, langsung ditanya, dan orang ini nggak terima dengan teguran tersebut gitu, Deng. Sampai akhirnya ada namanya istilah kata baku pukul. Nah, ternyata orang ini tuh dendam, Bang, sama orang kita gitu. Jadi kayak semacam dia tuh kayak mengincar lah gitu. Nah, si korban ini kebetulan sekali memang nih orangnya dibilang berani, emang over berani sih katanya gitu. Orangnya over berani gitu. Sampai akhirnya adalah tantangan lah gitu. Ya mungkin bisa dibilang kita lebih mengedepankan ego ya. Maksudnya kita ngerasa, ya gue nih orang Indo nih, nggak mau gue diperlakukan kayak begini gitu kan. Nah, sampai akhirnya terjadilah suatu perkelahian yang mana itu sampai, ya mohon maaf, Bang ya, jadi ada tragedi yang mana itu ada Bang di situ. Nah, itu untuk senjata atau alat penusukan itu jadi kayak model dipakai cagak yang buat yang kail yang ikan itu, Bang. Gitu. Dihajar itu orang sampai hanya dia tewas. Nah, pada saat dia tewas itu jadi ada salah satu kamar yang notabene itu ditaruhlah jenazah itu dia di situ, Bang. Gitu. Nah, saya juga pada saat bergabung di kapal itu juga saya sempat curiga karena cabin si almarhum ternyata itu kamar yang mana itu yang selama saya ada di situ yang saya tahu tuh kamar itu digembok terus, Bang. Gitu. Maka saya bilang, oh berarti yang kamar itu dulu bukan pernah ada almarhum di situ. Iya, dulu almarhum dulu jauh sebelum kita pulangkan itu katanya ditempatkan di sana gitu. Tadi mah lebih gila lagi, Bro, katanya. Itu tadi mau dibuang, katanya begitu, Bang, si jenazah. Nah, mungkin karena pada saat itu orang-orang kita itu bisa dibilang berontak gitu kan, akhirnya alhamdulillah jenazah ini sampai pulang gitu kan, dipulangkan. Nah, jauh sebelum itu terjadi juga saya juga berpikiran jeleknya gini, Bang. Kalau emang gitu kisahnya, khawatirnya, Bang ya, namanya kita di kapal seperti itu kejadiannya. Jangan-jangan kita jadi korban juga nih. Nggak hanya kekerasan fisik, tapi nyawa pun kita bisa hilang nih gitu kan. Jadi kita tuh kayak paranoid, Bang. Kita tuh namanya tidur, Bang, mohon maaf, Bang, kalau saya boleh jujur, Bang. Kita tuh kayak mempersenjatai diri, Bang. Entah apa aja yang kita ada di situ kita pegang lah buat jaga-jaga gitu. Karena khawatir gitu. Karena kita sudah ngalamin yang namanya tradisi di kapal tersebut seperti itu. Jadi dia menegur orang kalau sekiranya memang ini main pukul, main tendang, seperti itu, Bang. Nah, sampai akhirnya kita berontak, kita melawan, ya kita terjadilah suatu keributan gitu, Bang. Nah, kalau untuk yang almarhum ini, kebetulan sekali pada saat itu nyandar di Jepang, itu dipulangkan sama seperti yang saya alami. Jadi artinya complicated lah, tragedinya seperti apa. Ditanya sama pihak imigrasi sana, terus KJRI, sampai kata sampai dipulangkan itu seperti apa ini. Nah, singkat cerita, pada saat saya udah ngalami seperti itu, saya langsung
berpikir dan saya bertanya sama senior saya, Bang, kalau sekalinya memang ada tragedi seperti itu, bagaimana dengan keluarganya gitu kan? Karena kan yang kita tahu itu kan keluarga itu melepaskan anak itu kan dengan kondisi utuh gitu. Oh, bagaimana kau pulang tinggal nama gitu. Ya udah resiko, katanya sudah resiko namanya kayak kapal gini. Loh, saya bilang kalau dikatakan resiko ya memang semua pekerjaan itu memang beresiko ya Bang ya, tapi nggak sampai menghilangkan nyawa seperti ini gitu. Dia bilang seperti itu. Ya udahlah, yang penting kita bisa jaga diri baik-baik aja lah gitu, kata kawan saya itu yang senior. Ya udah, nah sampai akhirnya setelah usai kejadian itu kita masuk ke fase ke masalah kita di freezer Bang. Di freezer itu kayak semacam kayak tempat penampungan untuk hasil penampungan ikan yang kita tangkap atau kita udah jala atau kita pancing ditaruh di freezer itu Bang. Itu dengan kondisi itu suhunya itu kurang lebih sekitar minus 18 atau 20 Bang. Kita itu pakai sepatu yang ukurannya besar Bang, sepatu boot berat itu Bang. Berat, kita pakai jaket dan itu pun masih terasa tembus ke tulang dinginnya itu. Nah, jadi kita kalau masuk ke wadah freezer itu Bang, umumnya itu para ABK atau kru itu nggak ada yang mau Bang nyemplung ke freezer itu karena mereka tahu satu dingin, kedua kita di dalam itu tuh nggak sejam 2 jam, berjam-jam Bang. Karena untuk kita packaging untuk ikan-ikan yang kita taruh kita sortir terus kita masukkan ke dalam karton, dari karton yang kita udah siapkan di bawah kita lempar ke atas gitu kan. Nah, dan sekali saya kan memang komposisi saya kinerja saya kan memang kapasitas saya kan sebagai able boy yang mana itu sebagai jurumudi Bang. Saya juga berpikir mungkin saya hanya sebatas jurumudi aja nih, nggak dipekerjakan untuk atau sebagai helper yang lain gitu. Ternyata nggak Bang, saya jadi helper juga di situ. Jadi pada saat kapal itu nyandar di tengah lautan yang mana kita mau docking, jadi kita docking itu nggak di pelabuhan Bang, di tengah lautan. Jadi ada kapal penjemput yang mana itu bongkar muat di situ Bang. Nah, untuk kita buka tuh Bang freezer itu. Nah, saya berpikir, apakah mungkin gue juga turun ke dalam freezer, sedangkan saya kan cuman ini kan hanya jurumudi aja gitu. Ternyata enggak Bang, emang ya mohon maaf Bang, ya itu kembali lagi pada unsur kekerasan Bang. Jadi kita kayak diperlakukan kayak semena-mena yang mana gue nggak pandang bulu lu mau apa, yang penting lu masuk ke dalam gitu untuk meningkatkan kerja beban teman-teman yang lain dan mempersingkat waktu gitu. Akhirnya saya masuk Bang. Ya Allah Bang, yang namanya di freezer seperti itu Bang, dingin yang ampun-ampunan gitu kan. Setelah jadi itu saya itu kan dinas di nautik di nahoda di jurumudi itu dengan kondisi saya itu kan satu hari itu kurang lebih sekitar 12 jam 14 jam Bang. Dengan kondisi saya nggak boleh ya istilah kata mengkonsumsi alkohol, rokok atau apa, kita fokus dengan kita mengamati perairan dan pelayaran. Nah, singkat cerita, saya bilang kalau memang kondisinya waktunya lebih dari apa jam kerja kita, terus hitung-hitungan seperti apa gitu. Oh nanti ada bonus, oh nanti ada benefitnya seperti ini. Ternyata itu semua bohong Bang. Dari yang sign on kontrak awal kita tahu kita dapat basic salary itu 6, mohon maaf Bang, yang kita terima tuh cuma 1,5 Bang. 1,5 ya, kalau kita korelasikan ke situ kayaknya nggak imbang Bang, nggak imbang dengan apa yang udah kita jalankan, yang kita udah keluarkan, terus yang kita alami gitu, nggak imbang Bang. Karena jadi kesannya kayak kita tuh kayak diperas tenaga kita Bang, kayak benar-benar dianggap sebelah mata lah sama orang itu. Nah, pernah pada satu saat kita lagi setelah docking di tengah lautan, saya di hati kecil sudah mengatakan, gue nggak kuat, gue harus cabut dari sini. Gitu. Akhirnya penderitaan saya itu ada yang didengar sama teman-teman yang lain, yang mana kita punya kesepakatan, ya udah Bang kita sama-sama aja Bang, kita nggak usah long trip lagi deh. Karena pada saat itu kita long trip itu sign on itu 2 tahun Bang, itu seharusnya wajib dijalankan. Cuma berhubung karena kita udah nggak mampu dan udah nggak kuat lagi menghadapi siksaannya dengan tragedi-tragedi yang hari demi hari kita alami. Jadi kita kayak udah bodo amat ya, gue mau dapat gaji berapa, mau terima berapa, yang penting kita pulang lah gitu. Jadi 1,5 itu pun kita diterima di atas kapal Bang.
dibayarnya di atas kapal gitu. Karena pada saat itu kita berpikiran ya mungkin ini fee-nya kita kali atau uang lebihnya kita gitu kan atau bonusnya kita. Karena saya berpikir oh mungkin untuk transaksi penggajian, bonus atau apa istilahnya kayak semacam kayak yang deposit yang saya katakan di awal itu ya udah masuk rekening lah ke Indo gitu kan. Saya cuma dapat kata di situ cuma bonusnya aja, tipsnya aja lah gitu. Ya saya terima gitu. Nggak taunya 1,5 yang saya terima di kapal itu gaji saya. Ya pada saat itu terima kurang lebih sekitar $152 Bang. Itu $152. Ya kalau kita konversikan ke rupiah memang pada saat itu ya kurang lebih sekitar 1,5. Nah teman saya juga bilang, kok ini 1,5 uang apa gitu, $150 ini. Ya mungkin ini tips kita kali, saya bilang gitu. Ya pada happy lah teman-teman. Oh itu tipsnya aja lumayan nih gitu kan. Ternyata itu salah kaprah. Itu gaji kita gitu ya. Jadi gaji itu yang namanya iming-iming nanti ada deposit sekian, yang 3 jutanya buat akomodasi kamu perjalanan dari Indonesia ke sana. Terus yang 7 jutanya masuk ke rekening keluarga atau istri. Itu semua bohong, Bang. Itu di luar ekspektasi saya. Nah, makanya pada saat itu kejadian seperti itu saya terima uang tersebut, ya kita kan memang hanya sebatas hanya menerima Bang ya, nggak bisa digunakan untuk gimana karena kita masih belayar di lautan lepas Bang, belum nyandar belum apa. Saya juga berpikir kok belayar kok lama banget gitu sampai berbulan-bulan gitu kita nggak nyandar yang mana tuh kita kangen nih kaki kita mau ke daratan gitu kan. Kita nanya lagi sama mandor kita. Nah terus kata si tekong tersebut dibilang nanti kita akan ke Jepang katanya. Kalau memang ke Jepang nanti kamu stay di sana tuh kita docking cuma 2 hari katanya. Setelah docking kita berangkat lagi belayar. Nah dari situ nanti baru kita ke Argentina. Wah, nah, saya udah punya pondasi nih Bang. Yang mana itu mungkin kalau misalkan ke Jepang nih kita udah ketemu daratan kita bisa cabut nih dari sini gitu kan. Jadi pada saat di bulan ke-7 Bang, Tuan Sali saya itu dapat jam dinas jaga. Setelah dari saya di bridge atau di anjungan, saya dialokasikan untuk ngontrol buritan Bang. Jadi buritan itu kalau di istilah kapal tuh belakangnya kapal Bang ya. Gitu. Jadi saya patroli. Tuan Sali memang tugas jaga di malam tersebut saya bertiga sama rekan saya yang notabene itu dari able boy itu 2 orang, yang satu lagi dari deckhand Bang. Nah yang saya lakukan pada saat itu saya bertanggung jawab untuk di bagian buritan belakang atau dengan kata lain jadi kapal saya itu kan kondisi kan 3 lantai Bang ya, 3 tingkat. Jadi satu lantai bawah itu buat deckhand, terus yang kedua buat officer, yang ketiga itu buat kita docking kita punya freezer Bang. Nah singkat cerita pada saat saya itu lagi patroli di buritan atas, ini dengan kondisi alam tuh yang namanya malam Bang ya, yang mungkin kita pencahayaan itu cuma lampu di kapal aja Bang. Jarak pandang kita dari kita punya lambung kapal ke buritan itu kan lumayan jauh juga Bang ya, artinya gitu. Jadi saya melihat ada kayak semacam, jadi model kayak siluet gitu Bang, tapi emang itu jelas banget itu. Jadi seolah-olah nih kayak sosok ini tuh berdiri di buritan tersebut. Yang notabene itu jadi modelnya itu dia kayak semacam kayak kotak gitu, terus di tali seling baja untuk kayak semacam apa Bang ya, kalau saya bisa secara detail tuh kayak apa jaring untuk menangkap ikan gitu Bang itu. Nah terus saya dengar teriakan Bang, itu jelas banget Bang, kayak manggil nama saya gitu. Saya ya sampai merinding juga saya ingat itu Bang. Memanggil nama saya, terus saya pikir yang orang yang saya lihat itu, sosok yang saya lihat itu kawan saya Bang gitu. Saya pikir itu. Ternyata ya bukan. Pas saya deketin, katanya bukan. Saya bilang ini jelas banget tuh sosoknya kayak begini. Nah, akhirnya saya ke bawah Bang. Ke bawah saya laporan lah sama saya punya pimpinan kan. Pada saat itu kebetulan yang ada di atas itu, yang ada di bawah itu KKM saya Bang, tuh orang Tiongkok. Emang alhamdulillah dia bisa bahasa Indonesia Bang. Saya ngobrol, tadi saya ketemu ada seperti ini nih. Kamu bisa-bisa aja. Saya bilang beneran. Terus ada yang manggil nama saya. Saya bilang gitu. Di mana kejadian? Oh di atas.
ya nggak usah kaget lah katanya, di situ emang sering banget kejadian kata dia gitu bang katanya. Ternyata itu di buritan belakang itu dulu juga, jadi tragedi itu nggak cuma ada yang tragedi yang pada saat itu yang kawan kita yang meninggal itu juga enggak bang, jadi ada yang lain bang korban gitu. Jadi ada korban dari ABK negara lain gitu yang bergabung kapal itu, yang mungkin ya mohon maaf ya nggak kuat mentalnya atau secara ininya gitu. Ada dia terjun bang ke laut gitu, meninggal. Ya katanya sih sampai detik ini nggak ketahuan jasadnya di mana gitu. Nah itu bang, jadi kisahnya bang pada saat itu. Makanya sejak dari kejadian itu saya langsung ya dibilang takut ya manusiawi bang ya, walaupun istilahnya gitu kan. Makanya saya kalau patroli itu kadang-kadang tuh saya minta di ship saya jaga itu saya harus ada yang bisa dibilang saya harus berdua lah gitu. Jadi kalau kemarin yang saya alami itu kan jadi satu line itu satu deck itu satu orang gitu. Jadi satu gitu, jadi satu orang. Nah, pada saat kejadian itu saya akhirnya alhamdulillah saya didampingi sama kawan kalau saya lagi jam jaga itu, Bang. Makanya pada saat kejadian itu saya tahu itu ada hal-hal yang bisa dibilang ya menakutkan kayak gitu, ya jujur aja Bang, saya juga ya takut juga gitu. Itu mau jelas Bang, tuh memanggil nama saya tuh. Nah itu kejadian nggak sekali dua kali Bang, beberapa kali, dan nggak hanya saya juga, jadi ada beberapa ABK yang lain juga mengalami seperti itu Bang. Nah salah satunya ada kawan saya juga Bang. Jadi kawan saya itu kebetulan sekali memang dia deckhand Bang, yang mana itu dia punya kamar tuh cabinnya itu di lantai atas, di atasnya saya Bang. Jadi dia kalau habis jam jaga Bang, itu kalau malam itu dengar kayak orang melangkah Bang. Dengan komposisi itu kayak pakai sepatu halayaknya kita kalau mau ke freezer. Jadi tapakannya itu jelas Bang. Padahal pada saat itu tidak ada aktivitas karena lagi badai Bang. Kita kalau lagi badai itu kita lego jangkar Bang, kita nggak bisa operasional. Kita hanya terombang-ambing tengah lautan aja gitu Bang. Nah mungkin kata kawan saya dikira itu ada kru yang mau cek logistik mungkin gitu kan. Tapi setelah beliau memastikan ternyata nggak ada siapa-siapa Bang. Nggak ada siapa-siapa. Dan itu kejadian nggak sekali dua kali, berkali-kali, dan itu kebetulan sekali memang dialami sama orang kita semua gitu. Ya dari beberapa hal yang udah saya alami Bang, jadi saya itu udah punya keyakinan dan keharusan yang mana itu kita ini harus bersatu lah gitu. Jangan sampai kita lemah menghadapi orang tersebut. Nah pernah pada suatu saat pada saat kita lagi packaging Bang, jadi model lain itu kita ini dari ruangan deck itu kita ada ruangan khusus yang mana untuk packaging, untuk kita mengemaskan ikan-ikan tersebut Bang. Nah terus kebetulan sekali saya punya rekan itu ABK yang saya bilang baru itu, mungkin juga istilah kata udah jengah juga kali Bang dengan keadaan tersebut gitu kan. Karena dari siksaan demi siksaan, dengan perlakuan secara fisik yang nggak layak kita terima gitu kan, sampai akhirnya kita membulatkan tekad, ya udah Bang, kita cabut aja dari sini, jangan kita bertahan di sini gitu. Nah saya bilang kalau memang kita mau lari pun kita nggak bisa loncat ke kapal lain, karena kita waktu docking di tengah lautan Bang, memang sih kita sempat bicara sama kru di kapal sebelah ya, maksudnya gue udah gak kuat kapal ini, gue mau ikut kapal lu aja, minimal gue sampai nyandar aja gue mau pulang gitu. Ternyata orang-orang sana juga nggak ada yang berani Bang untuk menampung kita gitu, karena konsekuensinya berat Bang gitu. Yang pertama buat ke kitanya, karena apa? Kita itu disita Bang, kita punya paspor gitu sama buku pelaut. Nah pada saat itu terjadi, akhirnya kita ngejalanin dulu gitu kan, sampai ada finalnya itu kita udah kita mau nyandar. Nah durasi itu perjalanan dari kita habis docking di tengah lautan sampai kita mau ke pelabuhan di Jepang, itu kita emang udah kayak udah buat konsep Bang. Jadi artinya membuat konsep itu dalam artian kalau memang kita udah tekad mau lari dari sini, kita lari aja udah, terlepas itu dokumen kita masih ditahan. Yang penting kita bawa badan kita, apa yang ada di badan kita udah gitu. Nggak usah mikirin kita punya ini, punya itu, pokoknya kita cabut aja gitu kan.
Nah singkat cerita teman saya ngeduluin bang gitu, karena mungkin udah ada motivasi seperti itu, ditambah lagi juga dengan beberapa hal yang udah nggak patut kita terima dari secara lisan, secara fisik. Akhirnya teman saya ngeduluin, dalam arti ngeduluin gini bang, jadi pada saat mereka lagi pada docking, lagi pada packaging untuk ya, ikan yang ditangkap itu, dia bikin onar bang nih kawan saya ini gitu, bikin onar, jadi seolah kayak bikin keributan lah gitu, bikin keributan. Akhirnya terjadilah suatu keributan, yang mana itu jadi kayak kita tuh kayak tawuran bang di kapal itu, tawuran. Jadi kita nggak mandang itu mau orang Tiongkok, nggak mandang mau orang Filipina, mau orang mana gitu. Istilahnya kita tuh kompak, kita bersatu, kita ngelawan tuh orang gitu. Nah sampai hari kita tawuran, adalah beberapa orang yang korban tapi nggak sampai separah yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Sampai akhirnya juga mohon maaf, saya juga bisa dibilang juga saya salah satu korbannya juga gitu kan. Sampai pelipis saya juga sobek nih bang, pelipis saya gitu kan. Saya dipukul dari arah samping yang nggak tahu siapa pelakunya gitu kan, karena kondisi itu lagi chaos banget gitu. Saya dipukul, yang namanya kita kondisi dengan cuaca dingin itu kan darah itu nggak langsung, pembuluh darah itu nggak langsung keluar bang, jadi ngendap. Jadi yang saya rasakan pada saat ini saya sobek itu saya cuma merasakan cuma pusing aja bang, nggak tahu kalau ini luka gitu. Pada saat itu teman ngasih tahu, bang tuh pelipis sobek katanya. Tapi nggak berdarah gitu, saya juga bingung gitu kan. Nah ternyata itu banyak korbannya bang. Pas saya masuk ke tempat kejadian bahwasannya kita lagi chaos kayak begitu, yang memisahkan kita itu betul sekali memang ada salah satu orang Tiongkok yang notabene yang mohon maaf bang, yang mungkin satu-satunya orang yang bisa dibilang netral lah bang, dari cara penyampaian bahasanya, terus sikapnya juga elegan lah gitu. Akhirnya kita didamaikan sama dia gitu. Nah, sampai didamaikan itu ditanya persoalannya apa. Nah, ternyata itu berawal dari ejek-ejekan nih bang, antara teman saya sama orang Filipina tersebut. Sebenarnya sih sumber itu semua yang dilakukan semata-mata biar gimana caranya kita tuh kalau perlu ya nggak apa-apa deh, palang tanggung deh, pulangin aja deh gitu. Kita udah siap gitu kan. Nah, ternyata dari yang si orang ini mengatakan seperti itu, ya udah kalau memang ini udah kita akur aja lah di kapal ini sampai kita nanti nyandar katanya gitu. Nah di situ kita bertanya kira-kira jarak tempuh dari kita belayar ke sini sampai ke pelabuhan di Jepang berapa lama? Saya bilang gitu kan. Kurang lebih sekian bulan lah katanya, sekian hari lah atau sekian minggu gitu pada saat itu. Ya udah, akhirnya saya bilang sama teman-teman, nanti kalau kita udah nyandar di pelabuhan ini, kita siap-siap ya. Pokoknya kita nggak usah peduli lagi yang namanya kita punya perbekalan apa yang ada di kapal ini. Pokoknya kita kabur aja. Siap banget ya. Nah, pada saat saya bicara seperti itu yang mengikuti saran saya itu kurang lebih ada 8 orang, Bang. 8 orang yang sepakat. Yang selebihnya itu mungkin berpikir panjangnya, ya gue udah palang tanggung nih, dapat belum seberapa kok udah pulang. Tambah lagi ini sifatnya lari. Nanti konsekuensinya ya mohon maaf ya, jatuhnya nggak jauh beda kayak kita kayak buruh migran gitu yang ilegal. Jadi jatuhnya seperti itu. Bener bang, pada saat kita nyandar, kita itu ya mungkin kalau bisa dibilang itu pada saat di pelabuhan itu ada beberapa kapal longline atau kapal ikan yang lainnya itu yang mana itu mempekerjakan kru dari Indonesia juga bang. Jadi kita berbagi cerita seperti ini. Jadi dari kapal ini punya histori seperti apa, kita cerita. Akhirnya kita kayak menyatukan suatu misi bang. Kalau kita nih kayak begini nih maunya, ya udah yang penting lu hati-hati aja karena apa di sini tuh ketat gitu katanya di Jepang itu. Nah singkat cerita pada saat kita udah bicara seperti itu, kejadian yang saya alami di pelabuhan di Jepang itu bang, yang mungkin pernah disiarkan di beberapa berita yang mana itu ada sama yang seperti yang saya alami di atas kapal pada saat saya masih berlayar gitu bang. Artinya ada beberapa pelaut kita kompak juga untuk melawan tekong orang Taiwan ini gitu di kapal yang lain gitu. Makanya saya juga kaget, saya pikir cuma di kapal saya aja tragedi seperti ini gitu. Nah singkat cerita ya udahlah, kalau memang kondisi seperti itu berarti udah nggak sehat nih kita punya pelayaran nih gitu kan, kita bekerja di kapal ini. Pada saat nyandar itu
saya keluar nih bang, keluar sama teman-teman. Memang pada saat itu kita kayak terisolir bang, jadi kita dibatasi bang, kita nggak boleh keluar di kawasan pelabuhan, nggak boleh lewat dari kawasan pelabuhan bang, gitu. Karena ditakut-takutkan, karena dokumen kamu masih sama saya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kamu keluar ya konsekuensinya kamu nanti ditangkap, gitu kan. Tapi saya nggak berpikir panjang, kita lari dari sana sampai akhirnya benar bang. Jadi kita itu pada saat kita lari dari kapal tersebut, jadi pihak tekong dari kapal kita itu laporan bang ke pihak kantor imigrasi di Jepang gitu, bahwasannya ada kru saya yang melarikan diri gitu dengan dokumen masih sama tekong ini gitu. Kita tuh di Jepang itu pun juga nggak sehari 2 hari bang, bisa dibilang lama juga bang. Saya itu di Jepang itu bang. Jadi istilah kata pelarian lah gitu, pelarian. Dengan kondisi paspor saya nggak megang, buku pelaut kita nggak megang, kita hanya sebatas megang yang kita punya aja lah gitu. Nah singkat cerita, alhamdulillah, jadi ada buruh migran di sana yang peduli sama kita, yang mana, oh kita nih pelaut, saya mau pulang, kondisi dokumen-dokumen kita disita sama pihak kapten. Saya diarahkan bang sama buruh migran tersebut yang berdomisili di Jepang bang. Coba deh nanti kamu ke sana, nanti bilang aja seperti ini, nanti biar pihak KJRI yang akan membantu. Saya bilang, nanti kira-kira complicated gak persoalannya kalau memang kondisinya memang saya harus melapor ke sana. Ya sudah pasti, karena jatuhnya kamu tuh kayak semacam pelarian gitu. Tapi kalau sekiranya memang nanti pihak KJRI atau pihak agensi dari pihak KJRI nanti akan datang, ya alhamdulillah kamu nanti akan dilindungi dan masuk ke kayak semacam kayak tempat penampungan sementara bang gitu, untuk para buruh-buruh yang pelarian gitu. Saya bilang ya udahlah, alhamdulillah kalau memang seperti itu kondisinya. Tapi di samping itu kita ada kabar baik, tapi kita masih dibayangin dengan yang namanya itu hal-hal yang jeleknya itu bang. Khawatirnya nanti ada razia di pihak negara setempat yang mana itu kita dibilang buruh migran ilegal itu bang. Nah jadi kita tuh benar-benar kita nggak bisa kemana-mana bang. Jadi kita dalam perasingan itu kita bisa dibilang ngumpet lah bang. Ngumpet itu. Kita nggak berani beredar kemana-mana. Tapi ada satu akses yang mana itu saya bisa berkomunikasi dengan salah satu orang buruh migran kita yang ada di sana, yang mana sebagai penjembatan kita untuk coba tolong sampaikan info saya ada di sini, ada beberapa orang yang mana ini kru-kru yang lari ingin pulang. Alhamdulillah. Dan orang tersebut yang bisa dibilang ya sampai sekarang itu sangat berjasa bang buat kita semua bang. Mungkin kalau tanpa jasa beliau, ya bisa dibilang nggak tahu bang nasib kita semua di sana seperti apa bang. Ya bisa kebayang bang, dengan kondisi kita nggak megang apa-apa, dalam arti nggak megang apa-apa tuh dalam arti secara dokumen bang ya, secara legalitasnya kan seperti itu bang. Kalau perkara uang iya kita pegang, tapi kan kalau bicara masa dokumen itu kan berhubung karena paspor, buku pelaut kita ditahan sama kita punya kapten, jadi kita tuh kayak istilahnya kayak nggak jauh beda kayak buruh migran pelarian aja gitu. Jadi kita kayak merasa terawasi, kayak merasa takut ditangkap gitu kan. Nah pada saat itu juga alhamdulillah dapat info, bang ini saya udah share berita abang seperti ini, nanti ada perwakilan dari pihak KJRI akan datang, kalau sekali memang ini nanti abang bicara apa adanya aja gitu, maksudnya ada berapa kru, terus di kapal mana, di bawah naungan perusahaan apa, nanti biar pihak KJRI akan menanggulangi persoalan abang gitu. Saya bilang sama dia, kalau sekali memang saya bicara jujur, khawatirnya saya ada indikasi di tindak pidana apa tidak, karena jujur nih saya kan sign on kontrak itu kan 2 tahun. Saya belum ada 1 tahun saya udah pulang gitu, saya melarikan diri. Ya mudah-mudahan aja bang bisa dibantu sama pihak KJRI gitu kan. Apalagi kalau memang kronologi abang benar bahwasannya ada penyiksaan, ada suatu penganiayaan di atas kapal yang abang belayar itu. Saya bilang ya emang benar, ini salah satu yang saya rombongan saya juga korban juga, saya bilang gitu. Ya, alhamdulillah bang itu pada saat itu kejadian itu kurang lebih sekitar 2 mingguan bang itu saya tuh istilah kata bisa dibilang kayak tunawisma lah bang di negara orang gitu, dengan faktor cuaca yang dingin kedinginan, makan kita ya mohon maaf bang kita hanya batas makan roti aja bang sama air mineral gitu. Ya tragis bang, benar-benar tragis. Ya alhamdulillah sejak dari kejadian dari pihak KJRI sudah merespon kita punya
keluhan. Akhirnya alhamdulillah bang, kita bisa lah ditampung sama mereka di sana gitu kan, tempat penampungan sementara untuk kita dipulangkan ke Indonesia. Ya, jauh sebelum saya pulang ke Indonesia itu juga saya sempat mengkonfirmasi ke orang tua, dan orang tua juga sempat kaget. Yang mana itu ya mungkin orang tua atau istri di rumah itu kan berpikirnya, kamu itu kan berlayar itu kan kontrak kamu 2 tahun, ini belum genap setahun kamu kok udah ada di ini gitu, ada di negara ini tapi kamu mau pulang gitu. Tapi saya pada saat itu jujur bang, saya juga merasa menyesal juga. Saya dalam arti menyesalnya gini bang, saya nggak mau sampai istilah kata orang yang ada di rumah mengetahui apa yang terjadi sama saya bang, selama saya mengalami kejadian di kapal tersebut gitu. Saya pengennya tuh mereka tuh taunya enak aja lah gitu. Nah singkat cerita, yang namanya istri atau orang tua mungkin dia punya naluri itu kan kuat bang ya. Ya nggak mungkin dengan notabene bahwasannya seorang suami atau anak yang mana itu bekerja jauh meninggalkan keluarga berbulan-bulan, yang mana itu mereka tahu kita tuh akan pulang di 2 tahun kemudian, tiba-tiba dapat kabar saya ada di Jepang gitu. Ya si pihak rumah menelusuri bang, mencari tahu gitu. Nah mencari tahu bahwasannya atas nama saya ini posisi ada di mana. Memang sih kalau secara by data sih memang kondisi saya masih on bang, masih on dalam arti itu masih aktif di pelayaran gitu. Nah salah satunya ya paman saya yang mencari tahu, ya mungkin karena udah dapat kabar bahwasannya ponakannya itu ada di Jepang, ini kategori ini dia nyandar apa memang pulang gitu. Andai kata pulang ya seperti apa, terus kalau sampai sekarang belum ada kabar lagi, jadi kita harus kontak bang. Jadi terakhir saya komunikasi itu pada saat kita nyampe. Jadi dari proses pelarian sampai saya tuh ngumpet berminggu-minggu, sampai akhirnya saya dapat bisa ada kayak semacam dikasih fasilitas sama buruh migran di sana yang orang Indonesia itu kayak semacam kayak kartu halo gitu bang, untuk telepon gitu bang. Akhirnya kita telepon ke rumah bang, telepon ke rumah ngasih kabar, tapi saya hanya memberikan kabar yang mana itu cuman bilang saya pulang Desember, saya bilang gitu. Harusnya kan nggak Desember gitu kan. jadi simulasinya itu sign on 2 tahun dengan pembagian 1 tahun setengah itu kita belayar, 2 bulan kita nyandar, selebihnya itu kita pulang ke Indonesia bang. Harusnya seperti itu regulasinya. Nah orang tua pada saat itu berpikirnya, oh kamu bisa pulang katanya. Iya. Ya udah hati-hati kata orang tua dan istri itu. Akhirnya tapi saya nggak cerita bahwasan itu saya tuh lari dari kapal tersebut gitu. Akhirnya kembali lagi ke masalah yang di KJRI, saya ditampung di penampungan di KJRI. Semua dokumentasi artinya tuh dalam segi kayak saya buku pelaut, paspor itu yang tadinya disita sama pihak tekong di kapal, alhamdulillah bisa bang keluar data-data kita. Karena tanpa ini kita nggak akan bisa pulang ke Indo bang gitu, karena jatuhnya itu kan saya memang diregistrasi untuk di paspor itu kan memang sebagai paspor untuk bukannya turis atau istilah kata pekerja migran, tapi kan pelaut bang gitu. Jadi korelasi seperti itu bang. Jadi akhirnya diupayakan semaksimal mungkin dari pihak KJRI untuk gimana caranya orang-orang Indonesia ini bisa dokumen-dokumen itu bisa kembali diambil gitu. Alhamdulillah. Itu pun juga bisa dibilang ya lumayan complicated sih bang ya. Karena kondisinya saya akui kita juga tidak baik-baik pulang dari sana gitu. Jadi istilahnya pelarian. Dan sempat ada pembicaraan yang mana itu ada sedikit pressure ke kita, yang mana pihak KJRI bilang kalian katanya dapat deposit, nanti pihak perusahaan nggak mau tahu nanti deposit itu harus dikembalikan. Saya bilang semua yang dikatakan itu tidak benar. Jadi artinya kita tuh memang dapat hanya segini aja pak gitu. Jadi kita tuh nggak seperti yang dikatakan sama mereka tuh dapat 10 terus buat akomodasi kita dari sini ke sana itu 3 juta, yang 7 juta deposit, itu enggak. Oh gitu. Akhirnya sama pihak KJRI ditelusurin tuh masalah hal itu gitu. Ternyata emang benar. Jadi hal itu tuh nggak terjadi 1-2 orang. Jadi semua kru diperlakukan seperti itu. Jadi kayak semacam kayak iming-iming yang udah menjurus untuk ke menakut-nakuti bang. Jadi biar gimana caranya itu seolah kayak si kru itu jangan sampai lari, terus lu ikutin aturan yang kita jalankan, itu yang kita
keluarkan gitu. Usai dari kejadian tersebut, yang mana itu saya udah dapat dokumen yang mana itu bisa dikembalikan lagi. Alhamdulillah saya udah tenang lah Bang gitu. Walaupun istilah kata di negeri orang yang mana ditampung di KJRI. Nah sampai akhirnya saya di situ kayak apa ya, bisa dibilang mungkin udah nggak mau lagi berlayar atau istilah kata nggak tertarik lagi dengan ajakan-ajakan atau sifatnya ya yang tidak jelas lah Bang. Kalau yang sekiranya memang jelas, kalau memang ini pun yang jelas pun juga saya masih saya coba telusuri lebih dalam lagi, informasinya saya gali lagi gitu. Karena yang udah saya alamin itu seperti itu Bang. Kita yang udah jelas aja, yang mana itu diminta sertifikasi, yang mana tuh wadah perusahaannya ada, agensinya jelas. Tapi kita pada saat pelaksanaan kita bekerja, pekerjaan yang kita lakoni sama yang kita alami di sana nggak sesuai, apalagi masalah pendapatannya juga gitu Bang. Oke. Ya, jadi kalau saya sih kalau bisa boleh memberikan suatu wejangan atau pembicaraan kepada calon kru, apalagi kru walaupun kita pengalaman atau non pengalaman, kalau bisa ya mohon maaf kita teliti dulu aja. Jangan sampai kita salah kaprah yang mana kita berasumsi kerja di negeri orang, di negara luar itu dengan pendapatan besar, terus kita enak. Ya sebenarnya itu sih hanya apa ya? Jadi bisa dibilang fantasi aja sih. Artinya memang sih benar juga, ada yang benar juga. Cuman maksud saya kalau memang sekiranya memang agak kurang dipercaya ini perusahaan legal atau ilegal itu harus ditelusuri dulu aja gitu. Oke, silakan diminum dulu Bang Denny kopinya. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih. Pengalaman dari Bang Denny nih saat kerja jadi sebuah ABK kapal Bang ya. Iya betul Bang. Nih flow-nya sama juga sih dari Facebook ya kan, karena Facebook tuh apa ya, mencakup semua umur, ya kan? Iya betul. Ya kan? Iya. Oke, dan nggak semua lowongan di Facebook itu apa ya, penipuan juga sih, tapi mayoritas, ya kan? Gampang kok ciri-cirinya, misalnya posting ini dia anonim. Anonim nih baru dibikin berapa bulan yang lalu, nggak ada fotonya, terus dinawarin pekerjaan di suatu grup. Itu deh indikasi ke arah situ tuh, ya kan? Nih sharing juga nih Bang kan? Soalnya ada beberapa kapal juga yang di Indo dia dapat iklan juga dari Facebook tuh. Terus kemudian kasbon di awal, ya kan? Itu tuh udah indikasi ke sana tuh, ya kan? Terus kemudian apa nih, berangkat cepat dan lain sebagainya. Tapi kan ini beda nih. Ini masalahnya kalau yang udah cerita di sini kan Bang, dia modal KTP di jalan, ya kan? Udah berangkat di sana juga pulang, ada juga yang beberapa ya dapat kekerasan, terus kemudian pulang nggak bawa uang dan sebagainya, nggak sesuai dengan kontrak. Nah tapi kan nih beda dengan yang dialami Bang Denny nih, ya kan? Makanya di sebelum record tuh Abang ini apa basic safety training ya, BST gitu. Iya, bersertifikat, ya kan? Dan ada apa MFH dan lain-lain, bahkan paspor pun ada. Oh berarti udah legal gitu Bang, ya kan? Kok tadi kan diminta sama si agensi kurang sertifikat, ini Abang usahain, ya kan? Karena Abang namanya, oh dia minta sertifikat, oh ini bener nih, ya kan? Pasti gitu dong, ya kan? Di penampungan jebret, kalau di kampung namanya agen tuh atau agensi, ya kan? Agen ataupun agensi, nyampe di penampungan yang 4 bulan yang baru datang situ dijanjikan berangkat, itu belum berangkat. Betul. Bang Denny di situ berapa bulan? Saya kurang lebih pada saat itu 1,5 bulan. Karena bersertifikat kan? Ya, bersertifikat. Oh, berarti kayak sertifikat itu cuma buat mempercepat doang dong? Iya dong? Kalau cerita kayak tadi tuh, kontrak oke. Mungkin ini berkedok atau lain sebagainya deh, gitu kan? Kan bisa aja ke arah situ tuh. Nah, kontrak awalnya, mohon maaf nih Bang, pasti kan perjanjian ya? Gaji per bulan berapa gitu dong sebelum kita terbang nih. Soalnya kan ini di negeri orang gitu kan. Berapa intensitasnya berapa dan sebagainya. Berapa Bang kontrak pertama? Pada saat kita sign on di kontrak itu tertera angkanya sih kurang lebih sekitar 6 jutaan Bang. 6 juta itu udah mata uang Indonesia? Ya rupiah. Udah dikonversi ke rupiah. Oke, itu gaji pokok? Iya. Gitu dong? Iya. Misalkan apa namanya? Apa sih tadi kayak target? Iya. Kalau
Kalau misalkan penghasilan kita dapat fee atau target gitu kayak semacam benefitnya dapat lembur sekian dan sebagainya lembur, dapat. ya, Berarti oke, tips. pokok nih 6 juta Iya. gitu dong. Ya kan pokok 6 juta misalkan ada bonus itu udah deh Iya. buat kita deh gitu kan. Nah, yang pertama kan ini udah janggal juga sih. Iya. Berapa tuh uang yang pertama kali dikasih tuh? 7 Pada saat itu Ya, buat orang dikatakan tua? Pada saat itu dikatakan 10 juta bang. 10 juta. Dengan simulasi 3 jutanya buat akomodasi kita berangkat dan 7 jutanya deposit ke rumah. Gitu. Oke, 7 juta. Nah, 7 juta itu kemana bang? Nah itu Diterima nggak maksudnya? tidak sama sekali. Satu set pun nggak keluar. Ya mungkin itu satu indikasi yang mana kalau saya secara naluri saya bang ya. Jadi bisa dibilang itu hanya sebatas iming-iming aja sih bang sebenarnya gitu. Karena kita berpikir ya jujur aja kita yang namanya pergi ke negeri orang meninggalkan orang yang di rumah otomatis kan kita berpikir oh gue harus prepare untuk dapurnya yang ada di Dapur, rumah betul, gitu. Tapi betul. alhamdulillah di sisi lain perusahaan udah menyanggupi gitu. Oh berarti sama kayak ini juga nih ABK di Indonesia juga nih yang cabut ke mana pulau apa tuh namanya? Udah lupa tuh yang terkenal tuh untuk pengaburan KBK tuh di situ semua. Dia diiming-imingin tuh sama ditransfer ke pihak keluarga. Ya. Tapi pas sampai ke rumah kagak. Hampir mirip nih bang waktu kejadian abang bersertifikat yang tadi karena paspor kan karena keluar negeri kan. Iya, betul. Pulau Dobo gitu tuh kan. Terus ada buku laut dan sebagainya. Ini enggak, hampir sama nih. Satu kejadian tuh yang enggak dapet haknya gitu kan. Nah, yang kedua 6 juta dalam kurs Indonesia nyampe sana 1,5. 1,5 bang. Nah, ini nih. Nah, yang pertama sekitar 7 juta itu nggak dapet. Nggak dapet. 6 juta berapa kali bulan tuh berarti? Ya berarti kurang lebih sekitar terhitung 7 bulan bang. Karena di bulan 8 kita udah lari. Oke, 7 bulan tuh kali 6. Kali 6. Sekitar 42 juta Iya. plus tambah 7 juta. Iya. 49 juta. Iya. Itu nggak dapet? Nggak dapet sama sekali bang. Gila Berarti mohon maaf bang, gaji abang cuma 1,5 Betul, 1,5. Dan itu per bulan? Betul. Di laut? Di laut. Makanya saya bilang di awal bahwasannya masih mending perusahaan kapal lokal daripada ya intinya gini bang, kita target kerja di luar itu kan dengan asumsi Pemasukan kan dong, pemasukan gaji, kan betul, besar gitu kan, betul. ternyata tidak layak gitu, masih layak kita itu kerja di lokal gitu. Oke, nah ini kan ngomongin masalah ABK nih. Saya asli Cirebon bang, Iya. orang Cirebon banyak di desa saya tuh sering ke Iya. Korea, Iya. terus Taiwan jadi ABK tuh. Iya. Deng beberapa tahun tuh mungkin dia sekolah dulu bahasanya, medical check up Iya. gitu kan. Terus yang tadi sertifikat dan sebagainya banyak juga kok gitu kan yang menghasilkan Iya. gitu kan. ABK ini atau mungkin tadi migran Indonesia ini merupakan devisa negara juga, pahlawan devisa gitu Betul, kan Bang. untuk negara gitu kan. Iya. Tapi yang tadi dicerita di akhir tuh pilih dulu Iya. gitu kan bang ya. Apa namanya agensinya gimana dan Betul. sebagainya. Nah sebelumnya kan abang katanya pernah juga tuh jadi ABK. Itu ABK Indo atau ABK luar? Itu lokal bang. Oh lokal. Lokal. Gimana bang? Kalau waktu saya alami waktu kerja di perusahaan lokal, ya aman-aman aja sih bang. Maksudnya regulasi jelas gitu. Oh berarti yang dapetnya yang resmi nih. Resmi, ya gitu. kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya kan, soalnya banyak kan gini bang. Orang yang jadi ABK kapal itu yang pernah cerita di sini Iya. karena dia merasa keputusasaan untuk mencari sebuah lapangan pekerjaan Iya. di darat nih. Ketika ada tawaran cuma modal KTP, terus kemudian berangkat dengan gaji sekian dan kasbon di awal, siapa yang nggak tergiur? Iya betul. Ya kan? Dan ini kan jadi fokus pemerintah juga kaong, ya kan, untuk menambah lowongan pekerjaan di darat nih, gitu kan ya. Oke, nah, tapi nggak semua ABK lowongan pekerjaan ABK kapal tuh legal, ilegal Iya, gitu betul. kan? Banyak kok yang legal yang mengikuti regulasi dan lain sebagainya. Oke. Ini balik lagi nih bang ke pengalaman tadi nih. Iya. Abang kan dapat kekerasan tuh. Iya. Gue jadi teringat, gue teman SD gue bang di Cirebon, dia berantem sama orang Filipin. Iya. Selalu sama orang Filipin. Bener, ketawa bener kan? Sama orang Filipin Iya. selalu. Jadi kalau di luar itu ya tadi tuh nggak cuma Indonesia doang. Kalau Indonesia kan ya Indonesia. Iya. Mungkin tekongnya yang luar Iya. gitu kan. Indonesia misalnya berapa orang, Filipin berapa orang, berkubu dia tuh. Iya betul. Ada misalkan orang Filipin nyenggol mulu nih Iya. orang Indonesia.
Orang Indonesia kan satu colek semua melek. Iya. Iya dong. Benar. Apa namanya? Wah, gue dicolek sama dia nih. Udah sikat aja sikat. Gitu kan. Iya. Dan sampai kan ada juga tragedi, siapa tahu nih nanti teman kecil gue mau bercerita ya di sini ya. Itu tuh ngangkat nih banget sih apa namanya, biar dilirik sama pemerintah nih. Betul, perlindungan hukum Betul, hak asasi manusia gitu kan Bang ya. Nah, balik lagi ke pengalaman Abang nih. 1,5 di bulan pertama. Iya. Abang pikirannya sisanya itu udah Ada di transfer ke Jakarta, ya. Jadi Aman. Ini bonusan buat pegangan nih, gitu Aman, dong. iya. Ya kan? Karena sinyal juga nggak tahu kemana tuh, ya kan. Bulan kedua, dapat sama lagi. Iya, sama. Wah, oke. Mungkin nih minimalnya kali 1,5. Iya. Lumayan nih, kan gitu ya, bonusan. Sampai kira pas Abang tahu bahwasannya semua belum ditransfer tuh pas di Jepang. Pas di Jepang sama konfirmasi langsung ke keluarga di rumah di Indonesia. Jadi pada saat kita Berarti di darat ya? Ya di darat. Jadi pada saat kita nyandar di darat dari proses pelarian ya, sampai kita ditampung di kantor KJRI, kita jelaskan semuanya perihal masalah kita ada dana deposit yang mana itu ditransfer ke pihak keluarga, sama yang dana yang kita terima di atas kapal sekian, dengan komposisi bahwasannya kita diiming-iming gaji sekian, tapi kita di atas kapal dikasih cash nih Pak nih sekian gitu kan, $150 itu. Terus ditanya sama pihak KJRI $150 itu sebagai take home pay-nya kamu atau hanya tips aja. Ya, justru dari itu saya juga nggak tahu Pak, saya bilang nggak itu. Oke, berarti biasanya kan di perjanjian itu mungkin teman-teman semua yang jadi ABK luar negeri nih, dia kan transfer Bang ya? Iya, Kan? betul. Masukin nomor rekening gitu kan, entah itu nomor rekening kita yang di situ atau mungkin keluarga kita yang di rumah gitu kan, tapi nggak ada yang masuk sama sekali. Padahal Abang udah ngasih nomor rekening? Betul. Nomor rekening istri, orang tua udah saya kasih. Oke. Ini ngerucut lagi nih. Ya. Gue jadi ini Bang, netting atau negatif pikiran buruknya ke agen Bang. Kalau gua, soalnya dia belum payment juga yang pertama. Betul, itu loh. Iya, betul. Jadi kayak buat iming-iming doang. Nih segini udah berangkat, udah biar fokus, biar semangat. Iya kan? Iya. Gue malah ke situ. Pasti kan agen ini kan punya kontrak dong. MOU emang yang saya tahu memang dari awalnya dari pihak sana ke pihak agensi. Iya kan? Iya. Agensi ini kan apa namanya sebagai jembatan doang kan? Ya, penyambung lidahnya aja. Iya, takutnya di sini juga bermain nih. Iya. Sebenarnya kontrak sama yang di sana sama agensi itu segini, pas Abang di sana dapetnya cuma segitu. Iya. Semua kaget. Jadi ke arah situ loh. Ya, pelaksanaannya beda ya. Iya, gitu loh. Kontrak itu kan gampang diurusin mah cuma gitu kan? Iya. Oke, Bang, pas pulang tuh Abang mau ada kepikiran buat nuntut itu gak sih? Minimal hak Abang tuh. Sempet pernah, bukan sempet lagi Bang, pernah kita jalanin. Udah jalanin? Udah jalanin. Berlapan ini? Iya. Di agensi yang sama kan? Di agensi kan? yang sama. Dan singkat cerita, ya mohon maaf Bang, kantor agensinya tutup. Kan? Tutup Bang. Gue udah pilih ke situ, bener kan? Tutup Bang. Jadi operasionalnya, jadi bisa dibilang tuh tahapan keberangkatan terakhir itu di angkatannya saya pada saat itu. Iya, gue udah pilih ke situ, bener ternyata. Tahun 2008 itu terakhir. 2008 terakhir? 2008 terakhir. Jadi durasi aktivitas agensi itu mulai merekrut calon kru ya, itu dari 2003 sih dapat kabar ya, sampai 2008. Ya berarti kan durasi sekitar 5 tahunan atau 6 tahunan lah kurang lebihnya gitu. Oke, jadi karena itu bener gue, karena agensinya ini kan. Oke. Nah, jadi kayak berkedok legal jadinya. Betul. Dengan embel-embel ya tadi sertifikat. Iya, karena pada saat itu mereka mengatakan ini ada regulasi baru dari IMO yang mana itu calon kru itu harus punya sertifikasi penunjang. Nah, pada saat itu kan kita kan cuman hanya sebatas SKP doang Bang. Dalam artian SKP cuma ditunjang dengan namanya BST. Nah, karena saya punya background di jurumudi, jadi saya dituntut suruh ngambil ANTD, ahli nautika tingkat dasar. Akhirnya kita ambil lah itu berdasarkan apa yang mereka minta. Keluar lagi dong duit. Otomatis Bang. Iya dong, buat pelatihan kan pasti keluar duit kan. 1 sampai 2 juta mah keluar tuh. Betul. Oke. Kalau diinin Bang, di ini rugi berapa Bang? Kalau pertama kan hak Abang kan 7 juta. Iya. Plus misalkan 42. Plus sama ikut pelatihan sekitar angka 50 ke atas dong tuh. Kurang lebihnya segitu Bang. Iya kan? Iya, kurang lebihnya.
itu udah termasuk sama kita biaya untuk sertifikasi Bang ya? Iya, betul. Hampir mau 60 mungkin misalnya sertifikat. Harganya beda-beda kan itu. Makanya nggak salah juga Bang kalau misalkan ada dari putra daerah yang mana, mohon maaf Bang ya, secara ini mengatakan sampai ada yang jual rumah, apa istilah kata ada yang jual Betul. sawah betul, gitu betul. Bang. Iya. Dan itu terjadi. Benar. Jadi dia mau berangkat tuh minimal berapa puluh juta. Betul, iya. Iya kan? Iya. Kalau misalkan nggak dipungut biaya, PT mana deh gitu. Soalnya banyak tuh gitu Bang. Dia pengen kerja di luar, dia harus ngumpulin biaya dulu gitu. Betul. Dia jual sawah, jual. Jadi dia pulang ke Indo lagi tuh gimana caranya buat balik modal. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kita asumsi seperti itu. Itu kan. Oke. Nah, gini Bang. Terus 2008 kan ternyata agensi udah tutup tuh. Iya. Nggak tahu kemana. Iya. Misalkan itu PT kan, PT yang legal gampang dilacaknya. Betul ya. Ya kan? Karena udah pasti terdaftar dong gitu. Nah, gue jadi ke arah yang lain lagi nih Bang, ke penjual perdagangan manusia Bang. Soalnya ini kasus ini kan mencuat juga nih, lagi mencuat nih. Ada di salah satu lembaga lagi mengangkat isu ini yang dimana ABK di sana nggak sesuai dengan kontrak gaji yang pertama dia mau berangkat. Satu. Yang kedua diperbudak, mohon maaf gitu kan. Terus kemudian ada keluarga juga yang memang sampai sekarang anaknya tuh nggak pulang. Nggak pulang ya. Gitu kan. Dan lain-lain tuh, banyak tuh. Ini kan lagi mencuat juga nih. Iya. Apa mungkin indikasi ke arah sana? Karena abang nggak dapet hak. Jadi abang kayak nggak, masa sih 1,5 gitu loh. Iya, betul. Karena situnya loh. Kalau indikasi Jadi untuk kerja rodi gitu bang. kalau untuk kerja rodi mungkin emang benar seperti itu, Iya indikasinya kan? seperti itu ya. Jadi kita kayak benar-benar dipaksa tenaganya, dikuras habis-habisan, tapi dengan kompensasi pembayaran nggak sesuai gitu. Itu Bang. Kayak contoh aja, kayak contoh kecilnya kayak jam kerja aja. Kalau misalkan kita satu hari itu kita 8 jam, terus lebih dari 8 jam kita dianggap lembur, itu masih wajar Bang ya. Betul. Ini kadang-kala kita yang udah di MOU itu cuman 8 jam, tiba-tiba sampai kita 15 jam, 16 jam. Dan sampai seharian pernah nggak berhenti tuh. Pernah Bang, itu pada saat kita sedang mengalami badai ya Bang. 24 jam Iya. kerja. Dalam arti kerja gini Bang, kita tugas pengamatan aja. Jadi kan kita koordinasi terus Bang. Oh, Dari itu kalau, iya. Oh, kalau badai. Dan itu aturan masuk ke lemburan dong. Harusnya. Iya kan? Iya, harusnya. Oh, ini kalau bisa ngomong nih Bang, ini ngomong nih Bang. Iya. Di sini kasih mic kali ya. Biar lihat. Ini apa namanya? Saksi bisu nih. Ini pun pada saat saya dapat sijil ini juga arti kata gini Bang. Itu yang memberikan sijilnya itu karena dari pihak KJRI naik ke atas kapal meminta hak-haknya kita yang mana minta dikeluarkan. Kalau misalkan tidak ada orang KJRI turut campur untuk mengambil alih ini Bang, ya artinya buku saya itu tidak ada pengalamannya, tidak ada penyijilan, Dan nggak bisa pulang juga. tidak bisa Indonesia pulang nih. gitu. Oke, Bang, setahu Abang deh. Misalkan kerja jadi ABK di luar negeri yang kontraknya kadang 5 tahun gitu kan. Terus dia cuti perpanjang lagi kan kadang gitu tuh. Sebenarnya paspor dan lain-lain ditahan nggak sih? Yang Abang tahu. Mungkin teman-teman Abang pernah ke sana. Ini untuk kapal lokal apa luar nih Bang? Luar. Kalau kapal luar sih biasanya yang ditahan itu hanya buku pelaut Bang. Bukan paspor ya? Bukan paspor. Abang dua-duanya? Kita dua-duanya. Iya kan? Tuh. Di situ Abang saya banyak dua-duanya. curiga, iya. Iya kan? Biasanya buku pelaut ya. Jadi setahu seolah-olah saya kayak kan. kita terkungkung jangan sampai ada lari itu. Iya. Jadi kan dia tadi dipaksa untuk kerja dengan upah minimal parah itu. Iya. Oke. Pas nyampe Indonesia sempet ini Bang, lapor ke polisi. Kalau untuk ke sana ya kita berpikir panjang gimana ya Bang. Kita bisa pulang aja udah alhamdulillah Bang. Iya. Karena dengan kondisi yang mohon maaf, saya pergi dengan kondisi saya punya badan tuh bagus, rapi. Saya pulang dari sana itu jangankan keluarga atau orang yang kenal kita, diri kita aja nggak mengenal diri kita sendiri Bang. Berarti Abang kabur itu dengan yang dipakai Abang sendiri, udah itu? Dengan seadanya yang Ya saya yang pakai. Abang pakai itu keluar udah? Betul. Oh. Dengan pakai training sehari-hari kita kalau lagi kita masuk ke freezer. Oh. Terus Jadi kita pakai kaos singlet yang mana itu. gue baru tahu nih Bang, di kampung gue kan kadang tuh ada tuh info-info yang dimana, oh si ini kabur. Iya. Si ini kabur. Kalau belum tahu dengan cerita kayak gini nih, pikiran kita, wah
mungkin deh nyari kerja di darat kan upahnya lebih lumayan ya timbang laut kan. Mungkin buat itu ternyata kekerasan Iya. di laut itu ya. Betul. Mungkin alasan dia untuk kabur gitu kan. Oh, Gitu. oke, paham nih. Oke, nah, terus nih Bang, yang sering mancing duluan tuh bukan orang kita ya, bukan orang Indo Iya. ya, Bukan. orang luar. Orang luar. Nah, ini kan ada ketimpangan juga nih Bang, pas makan nih. Betul. Orang Filipina, orang lain makannya layak lah. Dibeda-bedakan itu. Ini udah beda-bedakan. Iya. Seharusnya nggak gitu dong. Iya. Apa yang dimakan, udah dimakan semua kayak gitu semua. Iya. Yang dikasih sana nih. Iya. Nah, karena kejadian itu Bang, Abang ini nggak ada rasa kapok untuk keluar? Jujur Bang, secara pribadi kalau untuk berlayarnya sih saya nggak kapok ya. Tapi kalau untuk lebih cekatan lagi sih ya harus dan mesti itu harus cekatan. Tapi kalau kita minat atau kita ingin coba masuk ke kapal long line lagi, kalau saya sih pribadi sih saya sudah nganggap itu semua ya udah nggak bener aja udah gitu. Karena umumnya itu tragedi itu terjadi ya umumnya di kapal-kapal seperti itu Bang, kayak kapal ikan, kapal long line seperti itu Bang. Betul. Jadi lebih baik kayak saya di kapal kargo atau kapal tanker atau kapal apa yang istilahnya ini deh daripada kapal itu. Gitu. Oke, ini yang ngomong nih Bang Denny karena udah ngerasain Iya. gitu kan. Yang belum ngerasain kan pasti wah, Iya. gitu kan. Apalagi saya belum pernah juga ke sono lihat ada tetangga kampung gitu kan. Wah, dia bisa bangun rumah, dia bisa punya kendaraan gitu kan Bang ya. Wah, enak dong kan gitu Bang. Karena kita belum ngerasain. Betul. Ternyata keras juga nih. Selain cuaca faktor alam ya. Betul, faktor alam. Di situnya juga Iya. senggol-senggol antar ABK itu soalnya bukan Indonesia doang kan? Iya. Yang tadi Abang jelasin tuh. Oke. Oke. Nah, berarti sebenarnya Abang untuk ke laut nggak kapok. Iya. Tapi mungkin yang di kargo atau mungkin kapal yang pesiar gitu Iya, kali ya, ya betul. kan? Yang namanya ya nggak cuma sebulan 2 bulan, bertahun-tahun gitu kan? Oke. Tapi pulang tuh insya Allah bisa bangun rumah, Betul. bisa bangun. Itu harapan kita semua, Itu kan, Bang. pasti Iya. kan gitu Bang ya? Iya. Oke, kenapa orang pergi ke luar negeri? Karena pertama gajinya gede, Betul. ya kan? Terus kemudian Pengalaman. dapat luar. pengalaman dan sebagainya gitu kan. Ya mungkin ini PR untuk pemerintah yang berwenang deh gitu kan untuk mengurusi atau melindungi semua ABK kapal baik lokal maupun di internasional gitu kan. Mereka juga harus punya perlindungan hukum. Iya. Mereka juga harus mendapatkan hak asasi manusia gitu kan. Jangan seolah-olah ketika kita keluar di sana nggak dapat perlindungan hukum nih. Mau diapain terserah deh. Iya. Gitu kan ya. Biar mungkin teman-teman silakan share video ini supaya jangan sampai ada lagi ABK kapal yang menjadi korban. Iya, Kan gitu kan. Oke, ini pelajaran banget yang benar-benar berharga untuk teman-teman semua yang menjadi ABK kapal. Bukan berarti menjadi ABK kapal itu yang pertama tidak dapat gaji, ya, terus tidak makmur dan lain sebagainya, tapi sebenarnya di PT-nya ini ilegal atau legal. Ya. Kalau ilegal otomatis ya begitu deh. Kalau legal banyak kok contoh saudara juga sama tuh. Kan gitu kan, karena udah ada contohnya gitu kan. Oke, dan ini bukan untuk menyinggung profesi ABK, tapi lebih waspada, lebih teliti. Gitu kan Bang ya, untuk memilih ya tadi agensinya apa, PT-nya terdaftar enggak di Kemendikbud ya kan. Terus kemudian apa namanya, ya tadilah indikasi udah jelas lah. Kalau teman-teman semua daftar terus sama nih persis yang dialami oleh Bang Denny, mendingan langsung mundur deh. Jangan sampai ada lagi Bang Denny kedua. Betul. Gitu kan Bang ya? Oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira nih Bang, Abang punya pesan nggak sih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Biar nggak sama yang dirasain sama Bang Denny gitu. Jangan ada korban lagi lah gitu. Kasian. Ya, kalau untuk pesan-pesan terutama ya, kalau untuk kita memiliki profesi sebagai pelaut, mau itu yang masih awam, apalagi yang sudah pengalaman, untuk kita memilih suatu perusahaan atau agensi yang mana itu legal atau ilegalnya, kita harus benar-benar
kita telusuri dengan teliti lebih ini lagi lah. Lebih teliti, cari tahu sumbernya tuh kepastian dan validannya seperti apa gitu. Karena yang saya alami juga seperti itu, Bang. Artinya pada saat kita sign on, kita tekan kontrak, bahasa yang tertulis di MOU memang dengan kondisi menjanjikan buat kita gitu. Kalau secara hitung itu secara matematis gitu, ya. Tapi pelaksanaannya beda dengan apa yang kita gapai gitu. Jadi di luar pada kita punya ekspektasi lah. Jadi hanya itu aja, Bang. Ya moga-moga untuk para pelaut Indonesia tetap semangat. Jangan kendor, jangan putus asa. Saran saya, dan mungkin ini saya dalam berbagai cerita yang tadi saya sampaikan ini semata-mata saya nggak mau apa yang saya alami, apa yang saya rasakan terjadi sama pelaut-pelaut atau ABK-ABK kita yang ada di lokal maupun di luar. Gitu. Oke, dan ini keinget satu lagi, ternyata di situ kan dulu ada tragedi juga kan? Iya. Ada yang meninggal, ada yang loncat ke laut. Berarti kan udah ya kapal itu ya udah nggak bener. Iya. Labelnya ke situ ya, Bang. Kan? Oke. Ya wis, kita doakan nih semoga para pelaut di luar sana sukses ya, Bang, ya, berhasil gitu kan, pulang bawa hasil, jangan sampai pulang bawa nama. Nah, gitu kan, tinggal nama maksudnya gitu kan. Dan kita doakan juga nih semoga Bang Denny sehat selalu, Bang, ya. Amin. Panjang umur, Bang. Terima kasih rezekinya, Bang. Amin, alhamdulillah. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Denny ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau jadi ABK kapal ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Denny, terima kasih banyak, Bang, ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.